Nisa. Oke. Perkenalkan, nama saya Sayyidatun Nisa atau biasa dipanggil Nisa, akan memandu acara study session di sore hari ini dalam beberapa jam ke depan. Pada kesempatan ini juga izinkan saya menyapa terlebih dahulu kepada yang kami hormati, Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Mas Diki Christopher Pelupesi, PhD. Selamat sore, Mas Diki. Lalu yang kami hormati Selamat juga, sore, Mbak Nisa. selamat sore, Mas Diki. Terima kasih sudah hadir nih, berkenan hadir di tengah-tengah kita. Lalu juga yang kami hormati, Direktur Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia, Mas Dr. Andes Ari Kartika Dewa, psikolog. Selamat sore, Mas Ari. Selamat sore Mbak Caca dan semua teman-teman hadir. Mas Diki, selamat sore. Ya, Selamat sore, dan Mas juga Ari. yang kami hormati juga narasumber kita pada hari ini, Dekan dari Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, ada Mbak Profesor Dian Ratna Sawitri, SPSI, MSI, PhD. Selamat sore, Mbak Prof. Halo, selamat sore Mbak Nisa, selamat sore juga Mas Ari dan Mas Diki ya. Terima kasih. Selamat sore Mbak Prof ya, saya izin Selamat manggilnya sore. Mbak Prof ya. Baik. Serta tentunya Bapak Ibu hadirin semua, rekan-rekan, Mas Mbak, adik-adik juga yang hadir di sini. Terima kasih telah hadir di sore hari ini. Kami ucapkan selamat datang di acara seri session kita yang bertajuk Crafting a Sustainable Career, Opportunities and Challenges. Bapak Ibu, Mas Mbak dan adik-adik sekalian, sebelum memulai acara, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu untuk kelancaran dan juga kebermanfaatan program seri session kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa, dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, selanjutnya izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu tata laksana seri session kita pada sore hari ini ya. Boleh saya izin sebentar. Jadi pada seri session kita pada sore ini, silakan cari tempat yang nyaman agar rekan-rekan semua bisa mengikuti seri session dengan fokus dan juga tenang. Kemudian bergabung dengan Zoom menggunakan nama yang rekan-rekan gunakan ya saat registrasi, dan mohon fokus pada pembahasan saat ini karena nanti tentunya akan ada pembahasan yang sangat menarik nih ya untuk disimak dan insya Allah akan bermanfaat. Diharapkan video kamera dalam posisi on agar kita bisa saling bertatap muka meskipun secara daring, dan untuk mikrofon boleh dalam posisi mute atau mode senyap. Kemudian rekan-rekan dapat mengajukan pertanyaan nantinya kepada narasumber melalui fitur chat dengan format nama, strip pertanyaannya apa. Itu ya. Nah, kami juga menantikan partisipasi aktif ya dari rekan-rekan semua yang hadir di sini. Mungkin ada dari kota lain gitu ya, ada dari berbagai background dan juga berbagai usia gitu ya. Boleh banget kami tunggu partisipasi aktif rekan-rekan semua. Dan tentunya akan tersedia juga nih hadiah menarik berupa souvenir eksklusif dari Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia ya nanti di akhir acara. Tapi ada syaratnya ya, rekan-rekan semuanya, dokumentasikan acara sharing session kita sore hari ini. Follow dulu Instagram @lpt.ui. Nah, nanti tag Instagram kami, Instagram LPTUI ya, nanti akan kami pilih 3 peserta paling aktif dan juga paling kreatif siapa gitu ya yang ada di postingan Instagramnya, dan itu yang akan menjadi peserta terpilih nantinya. Jadi ditunggu ya, para hadirin boleh tag Instagram LPTUI, follow juga, dan sebarkan kebermanfaatan acara kita sore hari ini. Baik, kemudian izinkan saya informasikan susunan acara kita pada sore hari ini. Yang pertama ada pembukaan, sedang kita lakukan. Kemudian nanti akan ada opening speech dari Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Bapak Diki Christopher Pelupesi, PhD. Kemudian nanti kita akan menyapa juga
Acara ini akan dimoderatori juga oleh Direktur Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia, Mas Ari Kartika Dewa Psikolog. Kemudian juga nanti akan ada perkenalan narasumber kita, Mbak Profesor Diana Sawitri, SPSI, MSc, PhD. Dan kemudian akan ada paparan dari narasumber langsung mengenai karir dengan tema Sustainable Career dari narasumber kita. Lalu kemudian nanti ada sesi diskusi dan tanya jawab, pengumuman peserta terbaik dan terpilih, dan penutupan sore hari ini. Baik rekan-rekan, mari kita mulai rangkaian acara kita dengan antusias dan semangat tentunya. Dan boleh dong teman-teman semuanya yang sudah hadir berikan reaction terbaiknya gitu ya untuk meramaikan di tengah-tengah acara kita di sore hari ini. Nah, saya ingin berbagi dulu gitu ya mengapa LPTUI mengangkat tema kita tentang sustainable career gitu ya. Karena sebagaimana kita ketahui, para pemuda saat ini itu rata-rata sedang dihadapkan pada keputusan ya, keputusan tentang membuat pilihan tentang karir seperti itu ya. Dan juga pemilihan karir itu adalah sebuah hal yang penting dalam setiap kehidupan seseorang. Ini melibatkan berbagai faktor ya, kayak faktor minat teman-teman semua seperti apa, kebutuhannya seperti apa gitu ya, lalu juga mungkin ada pengaruh juga nih dari culture atau dari keluarga, pengennya kita karirnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, budaya dan tuntutan pekerjaan juga bisa merubah atau mempengaruhi keputusan-keputusan kita sebagai pemuda gitu ya, untuk memutuskan karir kita itu sebaiknya pilih apa sih gitu ya. Nah, untuk generasi berikutnya, tantangan utama untuk menjaga keterampilan mereka tetap relevan dan juga biar kita bisa bersaing di dunia kerja agar bisa terus berkembang. Di sini kami ingin memaparkan atau memfasilitasi nih rekan-rekan semua yang hadir. Kami fasilitasi, kami datangkan para pakar gitu ya, untuk memberikan pengetahuan, knowledge, dan juga berdiskusi, sharing session begitu ya. Bagaimana crafting a sustainable career gitu, mengukir karir yang sustainable itu saat ini di zaman sekarang seperti apa gitu ya. Nah, tentunya akan diawali opening speech kita dari Mas Diki ya, dari Mas Diki Christopher Pelupesi PhD yang akan memberikan opening speech tentang bagaimana sih gambaran tentang crafting a sustainable career itu seperti apa. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Mas Diki untuk memberikan kata sambutan atau opening speech di sore hari ini. Silakan Mas Diki. Ya, terima kasih Mbak Nisa atas undangannya untuk membuka sesi yang penting sekali sore hari ini. Ini saya mohon maaf kalau mungkin suara atau kemudian video atau koneksi saya agak kurang baik karena ini saya dapat informasi nih your connection is unstable lah kurang lebih gitu. Jadi ini mohon maaf dulu seandainya ternyata suara atau kemudian gambar saya mungkin kurang baik diterima. Ibu dan Bapak sekalian dan teman-teman semua, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat. Pertama sekali saya ingin mengapresiasi kepada Lembaga Psikologi Terapan yang menyelenggarakan event atau forum sore hari ini dengan topik yang sangat penting, sangat relevan. Terima kasih kepada Direktur LPT, saya biasa memanggil beliau Mas Ari. Mas Ari, terima kasih Mas Ari. LPT terus-menerus mengangkat dan memperbincangkan topik-topik yang penting, terutama di seputar dunia kerja gitu ya. Seperti topik kita hari ini bicara tentang crafting a sustainable career. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Ini saya mewakili Pak Dekan yang kebetulan ada agenda lain sehingga tidak bisa hadir, tidak bisa membuka. Saya mewakili Pak Dekan, mewakili Fakultas Psikologi Universitas Indonesia ingin mengapresiasi, berterima kasih kepada Mbak Prof ya, tadi dipanggil oleh Mbak Nisa, Mbak Prof.
Saya biasa memanggil Ibu Witri ya. Jadi berarti kalau sekarang Mbak Prof Witri gitu ya. Meskipun nama lengkapnya Dian Ratna Sawitri, tapi kami ini kalau dalam pertemuan-pertemuan, karena kami ya bisa dibilang satu network, satu peer lah begitu ya. Kami biasa memanggil panggilan akrab beliau itu Sawitri, Bu Sawitri begitu. Kami mengucapkan terima kasih sekali Prof Sawitri yang sudah berkenan mengalokasikan waktu, menyediakan waktu untuk sharing dengan kita semua, mau memenuhi undangan dari LPT untuk sharing untuk satu topik yang tadi. Kalau kita membaca situasi saat ini, di mana para pemuda, tadi istilah para pemuda, khususnya generasi muda yang sedang meniti karir, membangun karir dengan berbagai kemungkinan karir yang begitu luas sekarang ya, kemungkinan karir yang mungkin 10 tahun, 20 tahun yang lalu tidak pernah kita dapati, tidak pernah kita temui, itu menjadi satu pilihan karir sekarang dengan perkembangan teknologi, perkembangan informasi, dan belakangan berkembangnya teknologi artificial intelligence. Saya pikir kemungkinan karir atau bentuk-bentuk karir yang bisa di pursue, bisa dikejar, itu menjadi makin beragam, dari sesuatu yang mungkin tadinya tidak ada menjadi ada, dan itu sekarang menjadi sebuah kemungkinan baru, dan bagaimana itu kemudian bisa dijadikan sebagai sebuah karir yang sustainable, yang berkelanjutan. Dan kami melihat Mbak Prof Sawitri adalah orang yang sangat tepat untuk membincangkannya, untuk mendiskusikannya bersama Ibu dan Bapak dan teman-teman sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang sudah hadir, Ibu, Bapak, rekan-rekan yang menghabiskan waktu Jumat sorenya. Ya, ini Jumat sore biasanya mungkin jam segini udah siap-siap masih di kantor atau masih aktivitas, itu udah siap-siap ya pergi ke mall, sedikit rileks gitu karena ini udah menjelang berakhir hari kerja normal ya. Bisa jadi mungkin kemudian kita bicara current present karir itu kemudian mungkin tidak ada batas waktu antara hari kerja weekdays dan weekend gitu. Tapi umum biasa kita bilang bahwa Jumat itu adalah hari menjelang weekend, dan ini sudah jam sore, mungkin waktunya mungkin mau bersantai, tapi mas kali ini sore ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi. Terima kasih LPT yang sudah mengorganize. Saya hanya bisa berharap kemudian ini menjadi satu forum yang bermanfaat, bisa menambah ilmu, menambah input buat semua yang hadir, karena narasumber kita adalah narasumber yang tepat, narasumber yang mumpuni untuk membincangkan bagaimana bagaimana crafting sustainable career. Demikian dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Nisa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Diki untuk opening speech-nya. Betul ya, setuju ya. Jadi memang crafting a sustainable career ini sangat relevan bagi para pemuda kita pada saat ini ya. Dan ngomong-ngomong, saya juga ingin menyampaikan acara ini juga bertepatan atau sebagai persembahan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada besok ya, tanggal 28 Oktober. Jadi memang persembahan bagi pemuda-pemuda Indonesia gitu ya, agar bisa merantai atau mengukir sustainable career ke depannya. Terima kasih banyak Mas Diki atas opening speech yang telah diberikan. Nah, selanjutnya kami mengundang Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya untuk kita bersama-sama mendokumentasikan terlebih dulu acara kita pada sore hari ini. Silakan boleh open cam, tampilkan wajah dan senyum terbaiknya ya Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Kita akan mulai foto bersama, dipimpin oleh Mbak Dijah atau Kak Feni. Baik, apakah sudah semuanya open cam?
Oke, boleh dibantu Kak Ren atau Mbak Dija untuk kita mendokumentasikan peserta pada sore hari ini. Ditampilkan di open cam terlebih dahulu. Bisa juga menggunakan virtual background yang sudah disediakan di kolom chat. Baik, saya kira ini sudah open cam semua ya, Bapak Ibu yang tidak dapat menggunakan virtual background, tidak mengapa. Mungkin ada terkendala sore ini seperti yang tadi Mas Diki bilang ya, mungkin ada kegiatan malam ini. Baik, saya akan mulai mengambil gambar. Baik, Bapak Ibu boleh bersiap. Mau menggunakan gaya tertentu kah, Mbak Nisa? Gaya bebas aja mungkin ya, karena pemuda sekarang makin ekspresif gitu ya, beda-beda nih gayanya, nih, gaya andalan. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, mungkin kita pakai gaya kekinian nih ya, Bapak Ibu ya. Sekarang ya. Apa tuh? Oke, Oh, caranya, oke. 1, 2, 3. Baik, ini Mbak Bilkis menggunakan apa namanya fitur yang ada di Zoom ya, Bapak Ibu mungkin boleh kita ikuti Mbak Bilkis. Nah, kreatif nih. Tapi Mas Mitro pakai ini. Ya, Bapak Ibu silakan untuk dipilih video filternya. Boleh menggunakan apa ini namanya fitur kesukaan masing-masing. Wah, Mas Diki sudah pakai kacamata, kece banget. Oke, baik. Sudah siap sepertinya. Saya akan ambil gambarnya. 1, 2. Oke, terima kasih semua. Saya kembalikan kepada Mbak Nisa. Oke, terima kasih banyak Kak Feni untuk bantuannya ya, bantuan mendokumentasikan kita pada sore hari ini. Sengaja dokumentasi di awal biar kita masih tetap seger ya, gitu. Dan kelihatan nih semangat-semangatnya untuk pada penasaran tentang narasumber dan juga materi kita pada sore hari ini. Baik, oke, selanjutnya kita akan masuk ke acara inti pada sore hari ini, yaitu paparan dari narasumber ya. Namun sebelumnya saya ingin mengajak moderator utama kita sore hari ini kepada Mas Direktur LPTU ini, Mas Ari Kartika Dewa. Saya ingin izin menyapa dulu. Halo Mas Ari. Selamat sore Mbak Caca ya. Panggilannya Mbak Caca, Mbak Nisa. Jadi saya pilih panggil Mbak Caca. Apa Boleh, kabar? boleh Sehat panggil semua? Nisa, boleh panggil Caca. Oke, sehat ya Mas Ari ya. Alhamdulillah Oke. sehat. Nah, di sini kita berdua akan berduet ya, begitu ya, Mas Ari ya, untuk Iya, menyemarakan em, materi kita yang sangat menarik sore hari ini, apalagi narasumber kita adalah profilnya begitu luar biasa ya. Kalau misalnya rekan-rekan tahu, eh, Mbak Profesor ini seluk-beluk dan juga sepak terjangnya di dunia perkariran. Dan rekan-rekan semuanya, Mas Ari ini yang mendorong panitia nih ya untuk menghadirkan narasumber kita, Mbak Prof. Sawitri, untuk memberikan materi yang sangat menarik tentang karir, sustainable karir. Boleh ya Mas Ari diceritakan nih, siapa sih sosok narasumber kita dan bagaimana sepak terjang beliau di dunia perkembangan karir? Boleh mungkin silakan Mas Ari kita ceritakan nih di baik. video. Terima kasih Mbak Caca. Jadi mohon izin saya sedikit aja menceritakan. Jadi sebetulnya idenya itu berawal dari saya dalam beberapa bulan yang lalu tuh bertemu dengan Profesor Dian Ratna Sawitri ya. Ketemu di dalam satu kegiatan bersama begitu. Kemudian biasa kalau kita baca baru kenalan gitu kan kita langsung browsing siapa sih gitu ya. Jadi saya browsing, saya lihat di profilnya Profesor Fitri biasanya dipanggil itu ternyata menarik sekali di dalam passionnya beliau ini adalah ditulisnya di dalam profil beliau itu eh, perkembangan karir sepanjang rentang usia gitu. Nah, saya tertegun gitu baca
wah ini menarik sekali nih. Jadi itulah ceritanya. Kemudian saya langsung minta kesediaan beliau untuk menjadi narasumber untuk diskusi kita sore hari ini. Dan sengaja juga kenapa moderatornya ada dua, ada Mbak Caca dan ada saya. Jadi kalau judulnya kan Sustainable Career ya, jadi tentunya ada yang mewakili generasi muda dalam hal ini Mbak Caca dan saya mungkin yang menjadi wakil generasi yang lebih senior gitu ya. Jadi supaya bisa terwakili tentang usianya. Jadi eh, teman-teman sudah bisa lihat Bapak Ibu, Mas dan Mbak pendidikan beliau mulai dari S1 di Universitas Diponegoro di psikologi, lalu melanjutkan ke profesional program di Sugya Pranata, eh, lalu masternya juga masternya beliau ini di Universitas Indonesia, jadi sebetulnya sebagian juga lulusan UI juga nih. Dan terakhir beliau menjadi lulus dari Doctor of Philosophy di bidang psikologi di Griffith University Australia. Dan saat ini beliau adalah dekan Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. Saya yakin penelitiannya banyak, mungkin yang kami ambil di sini hanya bidangnya saja, terutama mengenai karir. Tentunya itulah menjadi keahlian beliau, kenapa makanya beliau menjadi narasumber di sini. Lalu juga publikasinya saya yakin juga waktu saya baca di CV beliau, di profilnya juga sangat banyak. Jadi mungkin saya tidak ingin membacanya satu persatu. Bisa di next slide, Mbak Caca atau panitia. Jadi tulisan-tulisan beliau banyak, buku-buku maupun jurnal-jurnal yang sudah diterbitkan. Saya tidak ingin terlalu lama. Saya yakin ke Mbak Prof ini sudah sangat berpengalaman dan sangat punya keahlian dalam hal ini. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya serahkan barangkali floornya ini kepada Mbak Profesor untuk memulai paparannya. Silakan, Mbak Prof. Ya, terima kasih Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Prof. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mas Ari sudah berkenan untuk membuat acara khusus tentang karir ya. Ini luar biasa sekali. Kemudian terima kasih juga untuk Pak Diki sudah membuka acara. Salam untuk Pak Aten yang sedang di Belanda ya. Kemudian Mbak Nisa, terima kasih juga MC ya, sekaligus membuka acara ini, dan halo juga Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang hadir di sore ini. Nah, sore ini saya akan sharing sedikit tentang crafting a sustainable career. Nanti mohon izin untuk sharing sharing PowerPoint sedikit gitu ya. Nanti akan ada diskusi, tapi di sini saya akan sedikit sharing aja ke teman-teman semua. Jadi saya mendapatkan informasi kalau pesertanya ini beragam usia nih ya, dari yang usia 18 sampai 60 tahun range-nya seperti itu. Gitu ya Mbak Nisa dan Mas Ari ya. Nah, ini kalau 18 sampai 60 tahun Betul gimana? sekali. Iya, jadi memang area minat saya adalah career development across the lifespan ya. Jadi perkembangan karir sepanjang rentang kehidupan. Nah, karena ini Sumpah Pemuda besok ya, mungkin 28 Oktober. Jadi ada semangat ini dari pemuda-pemudi ya. Bagaimana sih perkembangan karir di masa kini gitu. Nah, untuk judulnya saya rasa opportunity and challenges ini di sepanjang rentang kehidupan juga gitu ya. Nanti akan kita lihat, dan untuk teman-teman yang mungkin punya pertanyaan atau akan mendiskusikan sesuatu, silakan nanti ya. Nah, yang saya tanyakan di sini adalah the life career rainbow ya, karena biasanya kalau kita bicara tentang karir berarti yang ada di pikiran orang kan, tentang pekerjaan ya. Pekerjaan berarti di masa dewasa, apakah setelah lulus kamu akan bekerja atau lanjut studi, atau bagaimana pekerjaanmu saat ini ya. Kemudian
Kemudian kalau khususnya untuk orang-orang yang sudah memiliki pekerjaan, apakah dia wirausahawan ataukah itu karyawan ya, dosen barangkali ya. Nah itu mungkin topik-topik ini yang cocok. Tapi ketika kita melihat Enggak dipindah tuh soalnya besok ada itu festival. ya, ketika kita melihat Dipindah jadi hari ini. kalau kita lihat dari beberapa ahli ya, ini salah satu aja yang saya tampilkan, ternyata perkembangannya itu dari awal awal usia ya, masa-masa awal, bahkan dari umur 0 sampai 14 tahun tuh ada ahli yang mengatakan bahwa 0 sampai 14 tahun itu sudah ada fase yang namanya growth ya. Kalau kita lihat di titik-titik ini life career rainbow, peran sebagai homemaker, barangkali orang sudah mulai ada peran sebagai homemaker di usia 20-an. Kemudian menjadi spouse di usia 30-an, menjadi parent itu 30-an juga gitu ya. Kemudian menjadi worker mulai umur 25, citizen, literate ya, melakukan kegiatan lain sebagai student, child dan seterusnya. Nah, ini tiap orang ternyata punya the life career rainbow yang berbeda-beda. Mungkin Mbak Nisa ya, Mbak Nisa ini menjadi student barangkali mulai umur 7 gitu ya. Ya, mulai ada yang umur 3 juga ya. Ada yang sekolah sampai dengan terus-menerus gitu ya, S1, S2, S3 dan sebagainya ya. Ada yang sampai S1 aja. Oh, berarti sekolahnya hanya dari umur 5 tahun sampai dengan 25 tahun. Ada yang sampai umur 40 masih sekolah gitu ya. Dosen misalnya ya, masih ketika dia bekerja dia juga lanjut studi. Nah, tiap orang ternyata memiliki rainbow yang berbeda-beda ya. Ketika mereka membuat rainbow itu sendiri bisa mungkin warna merahnya ini ada yang panjang, ada yang pendek ya. Ada yang warna kuningnya panjang, pendek gitu ya. Namun kalau kita lihat di sini sebetulnya kalau ini kalau menurut teori ini yang menurut Super ya, itu dia umur 0 sampai 14 itu growth ya. Artinya dia perkembangan kognitif ya, emosi, sosial ya. Dia diasuh dengan bagaimana, kemudian dia mengeksplor bidang-bidang itu di 14 sampai 25. Setelah eksplor bidang, ternyata ini nggak cocok, ternyata ini tidak sesuai dengan kepribadian saya, ini sesuai tapi secara finansial tidak mencukupi ya, ini sesuai tapi mungkin kesempatannya tidak ada, saya tidak bercita-cita tentang itu karena saya tidak pernah memiliki informasi ya, nggak ada role modelnya dan sebagainya. Itu tahap eksplorasi. Jadi eksplorasinya juga cukup panjang ini 14 sampai 25. Baru kemudian establishment itu juga cukup panjang, maintenance, kemudian ada disengagement ya. Jadi sudah lepas dari dunia itu dan bagaimana dia menata untuk disengage dari keaktifan karir itu. Nah, ini secara umum ini adalah teori tentang perkembangan karir yang didasarkan pada perkembangan konsep diri seseorang seperti itu. Nah, ini makanya perkembangan karir sepertinya memang yang banyak penelitian, banyak di masa remaja tentang perkembangan aspirasi ya, tentang eksplorasi karir, banyak tentang work engagement ya yang berkonteks psikologi industri dan organisasi dan sebagainya. Namun bagaimana seseorang itu bisa menemukan apa yang ditekuninya itu bukan penyesuaian 1 minggu 2 minggu, itu bukan penyesuaian 1 hari 2 hari seperti itu, tapi dari awal. Nah, nanti akan saya ceritakan kaitannya dengan teori yang lain ya, yang mungkin menjadi awal pengetahuan kita. Nah, kalau kita lihat perkembangan psikososial menurut salah satu ahli namanya Erikson, pembentukan identitas karir itu ada di masa remaja. Kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan semua lihat di sini, di masa adolescence itu ada identity versus role confusion. Ya, jadi ketika orang itu bisa mengeksplorasi dan mengembangkan identitasnya, dia akan menemukan identitas karirnya. Identitas tidak hanya karir ya, identitas ada karir, ada religion ya, ada kapan menggunakan waktu luang dan seterusnya. Ada banyak area identitas dan identitas karir merupakan salah satu area identitas yang perlu dieksplor oleh seseorang. Ya, kalau tidak, dia akan bingung. Kira-kira saya nih cocoknya di mana dan sebagainya, itu akan bingung di masa remajanya. Nah, tentunya kalau kita mengacu pada teori yang awal tadi, pembentukan identitas meskipun menonjolnya di masa remaja, tapi tentu dipengaruhi oleh perkembangan di masa-masa sebelumnya. Nah, misalnya
Otonomi versus same and adult ya. Kemudian inisiatif versus guilt, kemudian industri versus inferiority. Nah, katakanlah salah satu contoh ya di school age ya. Anak-anak ada yang ingin bernyanyi, ada yang suka lari ya, kemudian suka olahraga atletik, ada yang macam-macam. Dia berusaha industrious ya, menghasilkan sesuatu, dia mencoba berbagai hal di tahap eksplorasinya. Nah, school age ini ketika dia tidak bisa industrious ya, dia tidak bisa menghasilkan sesuatu yang menurut dia menyenangkan dan sebagainya, dia akan inferior, misalnya seperti itu. Nah, ini akan tentu mempengaruhi pembentukan identitas di masa remaja. Nah, nanti juga akan mempengaruhi di tahap selanjutnya. Nah, secara lebih spesifik, Erikson ini mengatakan bahwa in general, it is primarily the inability to settle on an occupational identity which disturb young people. Jadi ketika seseorang di masa muda itu ada problem ya, terganggu ya secara psikologis baik itu remaja maupun dewasa, orang-orang dewasa, biasanya penyebabnya primarily ya itu ketidakmampuan settle pada occupational identity. Karena apa? Nah, di psikologi itu ada namanya tugas perkembangan ya. Jadi ketika dia mengekspor aktivitas, kebisaannya, dia mulai settle untuk mendapatkan pekerjaan, kemudian settle bisa mandiri. Nah, itu namanya tugas perkembangan ya. Jadi adanya gangguan di area tersebut tentang kemandirian ya, tentang bagaimana dia settle di masa dewasa, biasanya adalah penyebabnya adalah ketidakmampuan untuk settle pada occupational identity. Sebenarnya saya ini kompeten di bidang apa, saya bisa survive bagaimana saya bisa mandiri, dan seterusnya. Nah, ini ada satu teori yang menarik yang meskipun saya tidak ingin terlalu banyak bicara tentang teori, namun dari pertanyaan-pertanyaan yang dikumpulkan panitia, nanti kita bisa match-kan. Ada yang bisa banyak di antara pertanyaan tersebut yang bisa terjawab dengan teori ini. Nah, misalnya demikian, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Kita biasa bicara tentang karir adalah tentang cita-cita misalnya ya. Cita-cita kalau di dalam teori ini kita lihat di poin yang ini, choice goals namanya ya. Choice goals ini adalah cita-cita, atau bahasa lainnya aspirasi karir. Nah, aspirasi karir, choice goals ya, atau cita-cita ini akan terbentuk ya, Ya, misalnya ini yang tanya kebanyakan kan yang usia remaja ya, ada anak-anak SMA, ada juga beberapa mahasiswa ya, ada mahasiswa S1, ada mahasiswa S2. Nah, ini seseorang memiliki cita-cita. Ini kalau menurut si Land, Brown, and Hackett ya yang menyuguhkan teori ini, dia terbentuk itu karena adanya minat gitu. Nah, minat itu terbentuk karena apa? Oh, ini karena adanya self-efficacy dan outcome expectation. Self-efficacy itu apa? Keyakinan individu bahwa dia bisa melakukan sesuatu dengan sempurna dan berhasil. Gitu. Keyakinan individu ya. Kalau outcome expectation adalah apa yang dia dapat setelah dia melakukan hal itu. Nah, hal ini semua diperoleh karena adanya learning experiences dari pengalaman-pengalaman yang didapat, pengalaman belajarnya, hal yang dipelajarinya, dari background-nya dia juga menentukan, kemudian personal input-nya juga menentukan ya. Ada apakah jenis kelaminnya apa, kemudian kondisi dia ya, apakah bagaimana health statusnya dia, bagaimana kondisi finansialnya, bagaimana dia dibesarkan. Nah, ketika menentukan aspirasi karir ini, ya kan, panah-panah ini menunjukkan bahwa hubungannya bisa langsung, bisa tidak langsung, gitu ya. Nah, ini ada contextual influences atau hal yang situasional di luar individu yang berpengaruh pada saat itu. Itu namanya proksimal, ya. Misalnya orang tuanya nggak setuju, ya. Kemudian tidak adanya dukungan finansial, ya, tidak ada support emosional. Nah, ini bisa memoderasi. Interestnya besar, tapi orang tuanya nggak setuju. Oh, jadi melemah nih. Oh, aku nggak jadi nih milih mau bercita-cita jadi apa gitu ya. Karena orang tua saya nggak setuju nih ya. Misalnya seperti itu. Atau secara keuangan belum ada support nih ke arah situ. Hal ini, orang yang memiliki aspirasi akhirnya akan mendorong, aspirasi itu akan mendorong orang itu bereksplorasi dan memiliki planning. Ya, saya mau menjadi psikolog gitu misalnya ya. Kemudian sekolah S1 dia pasti saya harus melanjutkan ke program profesi misalnya seperti itu. Oh, saya ingin menjadi dokter setelah S1.
kedokteran dia harus menjalani program profesi dokter, ya. Nah, ketika hal ini sudah dilakukan dan oke, ini ada performance domain and attainment ya, seberapa baik dia melakukan itu. Nah, seberapa baik dia melakukan itu akan memberikan informasi juga pada learning experience yang juga akan membentuk self efficacy and outcome expectation. Nah, misalnya ada seorang anak ya, misalnya ya di SMA, wah saya ingin menjadi dokter misalnya, choice goal-nya itu menjadi dokter. Kemudian apakah dia yakin ya dia bisa melaksanakan atau mengerjakan mata pelajaran di biologi ini oke gitu. Oh, ternyata dari learning experience-nya dia biologi ini kok mendapatkan nilai 6 ya. Kemudian fisika juga 6, bahasa Inggris juga 6, akuntansi 9 ya, bahasa Indonesia 8 gitu misalnya seperti itu. Nah, karena dia ini sudah apakah nilainya jelek karena kurang belajar, oh dia tambah rajin belajar ya, coba kamu belajar. Tapi ternyata tetap nilainya di antara 6, 6,5 gitu, biologi, fisika, kimia gitu misalnya ya. Nah, kemudian dari sini dia tahu bahwa oh dia kok saya nggak yakin saya bisa mengerjakan mata pelajaran itu dengan baik, saya nilainya agak kurang optimal gitu ya. Dia menyadari itu dan mengubah, dia lakukan perubahan pada aspirasi karirnya ini. Gitu. Wah, yakin ya? Nah, yang kamu yakin apa? Oh, pelajaran bahasa Prancis saya dapat 9, akuntansi dapat 9 gitu ya misalnya ya. Kemudian bahasa Inggris ya dapat 8 katakanlah begitu, bahasa Indonesia 8. Tapi kalau yang kaitannya sama biologi, kimia, fisika, saya matematika saya dapatnya 6 gitu. Nah, dari situ dia lagi berpikir-pikir, wah, saya kok nggak yakin bisa melakukan itu. Gimana saya bisa melanjutkan cita-cita untuk ke universitas gitu ya. Nilainya nggak mencukupi. Kemudian dia mengubah cita-citanya ini ke sesuai dengan apa yang dia bisa. Dia yakin dia bisa gitu ya. Misalnya, oh berarti aku cobalah mau ke akuntansi gitu ya. Karena matematikanya oke, tapi juga ini akuntansinya oke, bahasa Inggris oke, seperti itu. Nah, dia ada cita-cita juga menjadi akuntan. Kalau dia lihat di sekitarnya ada akuntan, itu gajinya sekian, bisa survive, karirnya demikian, maka dia memupuk itu dan lama-lama dia punya apa namanya ya, minat menjadi akuntan dan akhirnya dia bercita-cita untuk menjadi akuntan. Nah, bagaimana dengan orang tuanya? Oh, orang tuanya setuju juga gitu ya. Ada yang sebagian yang orang tuanya nggak setuju. Nah, ini akan mempengaruhi seberapa kuat dia memiliki career aspiration seperti itu. Jadi dia goal ini dia disengage ke goal yang dia pikir nggak realistis, kemudian dia re-engage ya ke goal yang baru. Jadi dia menyadari itu, kemudian dia merevisi. Namun di Indonesia banyak juga permasalahan, oh orang tuanya meminta dia jadi apa? Ternyata dia tidak terlalu efficacious gitu ya. Gimana nih, harus cocok ini orang tua sama dia kan, berarti karena orang tua yang membiayai kalau di Indonesia misalnya. Ada yang orang tuanya tidak tahu kalau anaknya ternyata sangat yakin dia bisa menjadi seniman ya, sangat yakin bisa menjadi dokter, sangat yakin untuk menjadi macam-macam hal yang bisa dilakukan oleh anak-anaknya. Tapi orang tua ini nggak tahu, ya, mereka memiliki pendapat yang berbeda. Nah, hal ini biasanya melemahkan career aspiration, misalnya demikian, seperti itu. Jadi ini yang nanti banyak mungkin akan kita diskusikan juga dalam real life setting ya, barangkali pertanyaan-pertanyaan itu kan kaitannya dengan masalah yang nyata. Nah, nanti kita perhatikan contextual influences apa yang ada di sekitar kita, kemudian bagaimana background kita ya. Kita mungkin nggak kita bercita-cita untuk misalnya melanjutkan S2, S3 ya, bereksplorasi di luar kota dan sebagainya. Ketika kita dibesarkan dalam budaya yang tidak memungkinkan seorang anak perempuan untuk berkarir misalnya. Oh, kamu anak perempuan kan gitu misalnya ya. Wah, kalau anak perempuan ya boleh sih sekolah. Oh, bisa sekolah S1 ya, kemudian S2 seperti itu. Tapi berumah tangga boleh, pisah rumah boleh gitu ya. Tapi kalau bisa pisah rumahnya sama bapak sama ibu yang satu RW ya gitu misalnya, yang di depan rumah aja gitu misalnya demikian. Atau boleh sih bekerja tapi yang berangkat jam 8 jam 4 udah harus di rumah ya, seperti itu. Nah, berarti kan tidak ada aspirasi untuk menjadi supervisor, manajer dan sebagainya ya. Mesti aspirasinya barangkali apakah hanya menjadi staff saja. Nah, itu yang perlu dikorek di sini nanti di contextual influences. Seberapa jauh
orang-orang terdekat kita memberikan support sehingga kita bisa mengembangkan minat, kemudian memiliki aspirasi atau cita-cita, melakukan aksi, ya kemudian menunjukkan performance atas itu. Nah, performance ini juga sama. Wah, seseorang ini yakin dia bisa menyanyi. Menyanyi di mana, Mbak? Kamar mandi, misalnya seperti itu ya. Minat saya menjadi penyanyi juga tinggi. Saya sudah lihat penyanyi-penyanyi yang oke, ya. Saya ingin mengembangkan cita-cita saya. Nah, ini dia ketika dia bernyanyi, misalnya ya, ada feedback, waduh suaramu kok seperti itu ya. Oh iya ya jelek ya, kok nggak ada yang tepuk tangan misalnya. Oh itu satu, nggak ada tepuk tangan mungkin karena baru ya, nggak ada yang kenal. Kedua, ketiga tetap nggak ada yang tepuk tangan gitu ya. Nah kemudian wah gimana nih? Dia latihan terus, kemudian lama-lama agak pudar juga nih. Persuasi dari orang lain juga kok nggak ada yang menyarankan kamu sebaiknya nyanyi tapi suara hati aja bagaimana gitu alias diem aja, waduh gitu ya. Sehingga performan yang nggak oke ini di panggung atau di tempat umum ya, karena dia biasanya nyanyinya di kamar mandi aja, mungkin maksudnya mau masuk dapur rekaman tapi kebanyakan masuk dapur lupa rekaman. Nah ini performannya kan nggak oke. Nah performan ini akan memberikan satu learning experiences bahwa tidak ada audiens yang tepuk tangan, bahwa tidak ada orang yang happy ketika dia bernyanyi. Wah nanti saya ganti cita-cita saya nggak jadi penyanyi nih, sepertinya kok nggak oke gitu. Nah, hal seperti ini yang nanti mungkin akan kita diskusikan. Nah kita juga perlu mempertimbangkan budaya ya. Jadi di negara kita itu adalah negara yang kolektivis ya. Pada tataran nasional dalam level nasional itu adalah budaya kolektivis, sementara ada orang yang dibesarkan di budaya individualis ya. Nah ini kondisi self kita, ini ada interdependent view of the self. Saya misalnya ya, ada ayah, ibu, teman, rekan kerja, ada apa ya, saudara dan sebagainya. Ini saling berkaitan seperti itu. Nah beda dengan orang yang dibesarkan di budaya individualis. Jadi ekspektasi orang tua, ayah setuju atau enggak, meskipun diem aja, orang tua approve atau tidak, kita merasakan itu sebagai satu hal yang harus dikonsider secara serius seperti itu. Nah, lain dengan hal ini, mungkin ketidaksetujuan ayah ibu tetap dipertimbangkan sebagai referensi, tapi tidak mendalam, karena self-nya memang kalau di budaya kita adalah saling berkaitan. Kita dan orang-orang di sekitar kita adalah interdependent seperti itu. Jadi harapan orang tua itu kita consider ketika kita merencanakan karir. Pertama sebagai remaja ya, harapan ayahnya, ibunya, orang-orang terdekat kita bisa rasakan lebih kuat ya, dibandingkan dengan orang-orang di budaya individualis. Hal ini yang mungkin juga sering ya saya mendapatkan case di mana ada harapan orang tuanya sekian, anaknya memiliki aspirasi sekian ya, dan mencoba living up to parental expectation seperti itu. Ada juga yang ada diskrepansi tapi positif ya. Jadi bapak ibunya karir aspirasinya di sini, anaknya di atas dan seterusnya seperti itu. Nah, ada juga disinggung pertanyaan kemarin ada learning agility ya. Bagaimana bisa survive di dunia yang sekarang? Oh, berarti apakah betul harus memiliki learning agility? Iya. You have to know what to do when you don't know what to do, itu learning agility ya. Tahu apa yang harus dilakukan ketika kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, karena di orang-orang di masa sebelumnya tidak mengalami hal itu sekarang seperti itu. Nah, selain itu apa saja? Nah, kita bisa diskusikan. Nah, tentunya you are never too old to set another goal or to dream a new dream ya. Tapi itu tadi kita harus perhatikan konteks influences kita seperti apa. Kemudian personal input yang kita punya, background kita seperti apa. Oh, tidak ada background menjadi misalnya ya wirausahawan gitu. Tidak ada pernah role model ada untuk menjadi wirausahawan. Tapi kondisi memaksa saya demikian gitu. Karena tidak memungkinkan lagi kerja di sektor formal. Kemudian kondisi demikian, bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Nah, kita cari bagaimana kita melakukan assembling terhadap resources agar kita bisa mengambil resources yang ada sehingga mendukung apa yang harus kita lakukan. Kira-kira secara umum seperti itu. Nah, saya rasa itu aja mungkin yang bisa saya share untuk di awal. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Monggo Pak Ari, silakan. Terima kasih. Waduh, saya dari tadi mendengarkan Prof tuh jadi banyak hal yang saya dapatkan ya. Mbak Caca juga gitu ya, Mbak Caca ya.
Betul. banyak Apalagi tadi informasi yang menarik banget saya tidak tentang, terbayang. Iya, betul, tentang jadi rainbow tadi ya. Menarik banget. ya, ya. Oke, mungkin untuk ini aja dok, Prof, maaf dok, Mbak Prof, saya ingin memancing saja beberapa hal yang tadi disampaikan ya. Jadi kalau saya dapat pemahaman dari apa yang disampaikan bahwa faktornya banyak ya yang mempengaruhi dan setiap orang itu memiliki karir rainbow yang berbeda gitu ya. Dan memang pengaruhnya tuh artinya mulainya tuh mungkin sejak sejak dini ya. Jadi istilahnya tahap perkembangan karir itu dipengaruhi dari awal-awal ya mulai dari awal gitu ya. Dan yang saya juga setuju dan saya juga paham karena saya ada pertanyaan di kepala saya selama ini. Kok ternyata banyak problem muncul itu terkait dengan eh, occupational identity ya dan di antara eh, terutama mungkin di dewasa awal atau masih anak-anak muda Pak, kira-kira gitu ya. Nah, eh, saya ingin bertanya, mohon izinnya Mbak Caca ya, saya ada satu pertanyaan ya. Dalam konteks tadi yang disampaikan oleh Mbak Profesor, kira-kira sebaik apa eh, untuk melakukan perencanaan karir itu sebetulnya eh, antara orang tua dan saya anak gitu ya, itu harus harus banyak-banyak ngobrol gitu ya, Prof, supaya lebih kira-kira gitu ya. Yang penting ya, karena saya orang tua nih. Iya, iya, iya. Itu pertanyaan saya dulu, Prof. Wah, ini pertanyaan susah karena dari dua sisi ya, anak dan orang tua ya, dari satu orang. Nah, ini memang menariknya ketika kita tadi bicara tentang teori life rainbow, kan berarti perkembangan karir itu melekat pada konsep diri. Jadi bagaimana perkembangan awal dia di masa kanak-kanak ini akan mempengaruhi perkembangan identitas karir. Nah, tadi pertanyaannya tentang bagaimana dengan pengaruhnya dengan orang tua ya. Nah, di budaya kita biasanya kan orang tua memberikan saran, kemudian memberikan fasilitas seperti itu, dan anak ini mengeksplor. Tapi tidak jarang anak-anak ini mengembangkan identitas yang tidak berdasarkan dia mengeksplor, kemudian mempertimbangkan, dan kemudian dia mengkristalisasi pilihan-pilihannya dan mengeliminir yang nggak cocok, tapi dia main tangkep aja gitu. Jadi orang tua menyarankan A, dia langsung lakukan A. Memang anak-anak kita itu baiknya adalah mereka anak-anak yang patuh ya. Jadi apa yang disampaikan orang tuanya dia langsung menjalankan. Namun ketika menjalankan, penting bagi anak-anak Indonesia ini, terutama ini Sumpah Pemuda ya, memperingati Sumpah Pemuda, dia juga perlu eksplor. Hal itu cocok nggak sih sama dirinya? Gitu. Cocok itu misalnya apanya? Ya misalnya apakah cocok dengan kepribadiannya, dengan minatnya, dengan kompetensinya dia gitu ya. Nah, kadang-kadang misalnya orang tua menyarankan dia menekuni satu bidang, dia akan patuh ya, karena memang kita bersama diajarkan untuk itu dan patuh itu bagus banget. Nah, ketika dalam kepatuhannya itu, silakan diekspor juga hal itu dan diekspor juga hal lain dan ketika anak itu merasa yakin, tunjukkan ke orang tuanya, oh iya, pilihan Bapak Ibu itu ternyata benar, saya bagus banget dalam bidang ini, saya bisa, misalnya dalam bidang olahraga, saya bisa memainkan ini. Mungkin Bapak Ibunya mengharap dia di bidang seni suara, oh saya bisa begini. Bapak Ibunya meminta dia di bidang lainnya, kedokteran dia bisa, dan sebagainya, tunjukkan. Tapi sebaliknya juga, ketika dia merasa kok nggak kompeten sekali, dan saya kok nggak ada passion tentang itu ya, nah, ketika hal itu muncul, ada baiknya juga disampaikan. Karena apa? Sebetulnya arahan dari orang tua itu subject to change ya. Tapi karena dari sisi anak, banyak yang saya temui itu anak merasa takut bilang sama orang tua. Kan orang tua sudah memberikan fasilitasi ke arah A. Ya, mengeluarkan biaya ke arah A. Aduh, saya kok nggak suka ya. Nah, ini bicaranya seperti apa ya? Nah, di sisi lain orang tua juga, anak ini udah difasilitasi bertahun-tahun ya untuk menekuni bidang A, malah dia bilang di tengah-tengah jalan nggak suka, malah milih yang lain. Nah, ini ngobrolnya tentu pentingnya di situ ya, karena selain restu ya kan, kita juga butuh dukungan finansial, karena di Indonesia juga kita banyak sekali ya anak-anak yang memang masih disokong oleh orang tuanya, dan itu hal yang wajar ya.
Kalau kita bicara itu namanya parent foundation ya. Yayasan ayah bunda itu masih terus berjalan dan itu oke, dan itu support yang bagus. Hanya gimana caranya anak ini bisa menyampaikan ke orang tuanya kalau dia memang efficacious tadi ya, oh saya mampu, saya yakin saya bisa, misalnya nilainya bagus di bidang itu, performanya oke, tapi ketika tidak, dia harus tunjukkan juga, oh saya nggak bisa di bidang itu, karena gini, saya lebih efficacious di bidang lain. Nah, ayah ibu seperti apa? Nah, kepada anak-anak, biasanya saya minta mereka menginisiasi obrolan ini gitu, Mas Ari ya. Kamu kalau ini coba diomongkan, disampaikan ke orang tuanya. Kepada orang tua saya juga minta coba diinisiasi gitu ya. Karena apa? Kadang-kadang di psikologi ini itu ada mata kuliah namanya pengembangan diri dan karir. Saya berikan satu tugas pada anak-anak untuk tanya ke orang tuanya, Pak, Bu, sebetulnya Bapak Ibu punya cita-cita apa sih untuk saya gitu ya. Nah, kebanyakan 75% mengatakan Bapak Ibu ingin kamu menjadi anak yang berbakti pada orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa gitu ya. Oh, itu bagus. Kemudian coba dilanjutkan lagi. Contohnya apa? Kalau saya misalnya nanti lulus S1 kemudian S2 ke luar negeri, boleh nggak? Kemudian kerja di Kalimantan gitu. Kira-kira bisa nggak? Nah, itu coba ditanyakan ya, karena berguna bagi nusa dan bangsa, patuh pada orang tua, luas sekali. Nah, ketika saya minta untuk menanyakan hal itu, baru ketahuan nih orang tuanya, oh jangan, kalau di luar pulau ya kejauhan banget, masa di Jawa nggak ada pekerjaan yang pas gitu ya. Wah, kuliah kok ke luar negeri lah. Universitas di Indonesia ini apa ada yang kurang? Apa jelek-jelek tuh kan ya bagus gitu misalnya seperti itu ya. Nah, bolehkah saya berwirausaha? Loh, jangan gitu ya. Ternyata berguna bagi nusa dan bangsa tidak termasuk berwirausaha loh gitu ya. Tapi kalau tidak diprobing, kita nggak ngerti. Jadi saya ketika tanya ke orang tua misalnya ya, gimana berguna bagi nusa dan bangsa? Oh oke. Dalam pikiran saya berarti wirausahawan boleh karena berguna bagi nusa dan bangsa. Padahal pikiran orang tuanya enggak. Kamu nanti harus jadi PNS dan di Jawa Tengah, terutama Semarang, kecamatan apa, nah itu spesifik ternyata sebagai anak perempuan. Iya. Sebagai anak perempuan tuh harus di provinsi yang sama-sama orang tuanya, itu namanya berbakti, gitu Pak Mas Ari. Jadi untuk Terima mengoperasikan kasih. bakti ini kadang-kadang beda-beda. Nah, baik, Ya, mungkin supaya lebih jelas lebih Prof, spesifik. Silakan Mbak Caca, ya dilanjutkan ini pertanyaannya. nyambung Terima juga sih ya. Ada pertanyaan nih, Mbak Prof ya, dari apa namanya peserta kita yang kemarin mengisi form juga. Ini nyambung nih ke pertanyaan. Nah, ini kondisinya adalah dia itu dirasa sudah terlambat. Mungkin dia sudah bukan lagi fresh graduate mungkin ya, sepenangkapan saya gitu. Jadi dia bertanya, gimana Prof untuk dapat mewujudkan rencana karir yang dirasa tuh udah sangat terlambat. Penyebabnya ini karena sebelumnya dia mengikuti orang tua gitu ya, dan banyak larangan dari orang tua, dan dia merasa ini sudah sangat sangat tertekan gitu ya, jadi dia pengen lagi memulai mungkin ya untuk mewujudkan rencana karir gitu. Nah, kalau misalnya udah di tengah-tengah kayak gini nih gitu ya, ini bagaimana sih Dok, Prof gitu ya, cara kita untuk mewujudkan rencana karir diri sendiri gitu ya di tengah-tengah jalan. Iya. Oh, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi ada teori kompromis juga. Jadi kita itu, wah saya dulu di-expect oleh orang tua untuk menekuni bidang A. Setelah saya tekuni ternyata saya itu merasa cocoknya di B. Padahal udah terlanjur nih mengambil satu jalan gitu. Nah, ada teori kompromis ya, yang artinya kita tetap harus juga mempertimbangkan hal-hal realistis terkait dengan hal itu. Misalnya, ini saya ya bekerja jadi dosen nggak cocok nih ya, langsung keluar besok gimana ya gitu ya. Nah, ada nggak yang menerima saya gitu, kira-kira seperti itu ya. Jadi area yang sudah kita tekuni pasti kan 1-2 tahun, 3-4-5 tahun ada ekspertis kita di situ juga yang sudah terbentuk, meskipun secara minat mungkin nggak terlalu cocok. Namun kita perlu juga berkompromi dengan realita yang kita hadapi. Misalnya apa ya? Kita sudah ada tanggungan untuk membiayai diri kita sendiri. Ternyata ada tanggungan juga untuk membiayai adiknya, misalnya seperti itu dari pekerjaan yang kita tekuni sekarang.
untuk membiayai orang tua dan sebagainya. Nah, itu sangat mulia, dan ketika kita mempertimbangkan untuk beralih bidang, kita perlu mengkalkulasi betul. Ya, jangan sampai perpindahan itu menjadi kemudian kita tidak mendapatkan penghasilan setiap bulannya, ya. Kemudian tadinya juga misalnya ya membiayai adiknya kuliah, kemudian ada membiayai orang tuanya, jadi nggak bisa nih membiayai diri sendiri. Yang tadinya mandiri juga nggak bisa, gara-gara tiba-tiba saya keluar aja karena nggak suka nih ya. Kemudian saya ingin pindah bidang dan sebagainya. Nah, kita perlu pelajari juga yang ada di kenyataan di luar kita itu dengan minat yang sebetulnya kita miliki, kira-kira ada nggak ya yang mau menerima gitu. Kira-kira kalau kita pindah jalur ada nggak? Kalau enggak, ya kita tunggu dulu sambil melihat sikon ya, baru kemudian kita melangkah. Tentunya bagaimana juga hal ini kalau memungkinkan dibicarakan dengan orang tua, misalnya masih ada orang tuanya, ada saran dari saudara-saudara terkait, jejaring yang Anda miliki itu memungkinkan untuk itu, ya saatnya Anda mengambil keputusan ya untuk berpindah jalur gitu ya. Tapi kalau kira-kira juga malah merugikan, menjadikan kita tidak ada penghasilan, kemudian support kita untuk orang-orang lain jadi tidak ada, nah ini yang nggak boleh ya. Jadi tetap meskipun karir itu dipengaruhi oleh minat, ya, dipengaruhi oleh kondisi personal kita, ya, dipengaruhi oleh kondisi kesehatan kita, budaya suku bangsa kita, suku kita apa misalnya ya, kondisi ekonomi seperti apa, tapi kondisi kontekstual kita ya, kenyataan di dunia kerja ini seperti apa, kita harus tahu juga. Tadi kalau saya bicarakan tentang teori tadi, social cognitive career theory, itu ada contextual influences namanya. Nah, kondisi di sekitar kita itu bagaimana juga, memungkinkan nggak budaya juga memungkinkan nggak untuk itu? Seperti itu, Mbak Nisa. Oke, jadi kita harus mengkalkulasi dulu ya. Kita punya apa saja, bakal apa saja, jangan langsung saja switch karir. Cuman kita harus lihat dulu ya, kita punya apa saja nih bakal untuk switch karir tersebut. Nah, ada lagi sih, Prof, pertanyaan yang menarik ya, ini lanjut gitu. Karena kan memang perencanaan karir itu, kita harus tentang merencanakan karir ya, Prof, gitu ya. Merencanakan karir itu sebenarnya ya jangan sampai gagal gitu ya. Ketika kita gagal merencanakan berarti kita merencanakan kegagalan, katanya seperti itu ya, Prof ya. Nah, bagaimana sih memastikan begitu ya? Ini ada pertanyaan dari peserta gitu ya, dari Prof. Bagaimana memastikan bahwa kita ketika merencanakan itu tidak salah langkah, katanya gitu ya. Dan apakah ada saran template katanya ya? Kira-kira bagaimana perencanaan karir itu dituliskan gitu ya? Kira-kira Profesor ada nggak sih template rekomendasinya seperti apa? Dan apakah perlu katanya dibantu dengan konseling gitu ya? Jadi konseling dari atau mungkin pendapat dari orang lain gitu ya untuk juga terlibat dalam perencanaan tersebut. Ya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Gimana? Apakah ada satu template dalam perencanaan karir? Nah, rencana itu biasanya kita bisa create kalau kita sudah punya goal, ya enggak? Kalau kita sudah punya cita-cita tertentu. Nah, misalnya nih, saya ada cita-cita mau ke LPTUI gitu. Ya, besok jam 10 pagi saya sudah harus sampai ke sana. Caranya gimana nih? Ada enggak ya pesawat untuk ke sana? Atau kalau nggak memungkinkan berarti diundur. Boleh nggak nih Mbak Nisa? Oh boleh Bu, seminggu lagi misalnya. Oh ternyata nggak boleh, ada yang gitu ya. Kemudian saya bisa naik apa aja nih kalau harus berangkat sekarang? Oh naik mobil, bisa naik pesawat yang terakhir nanti 17.30 gitu ya kalau masih ada tiket ya, atau naik kereta besok pagi-pagi datang dan sebagainya. Nah, saya mulai merencanakan nih karena saya ada tujuan besok jam 10 saya mesti ketemu Mas Ari nih di LPTUI gitu. Itu saya berencana. Gitu. Seperti halnya karir juga sama. Saya ada tujuan dulu, baru saya merencanakan sesuatu. Nah, gimana kalau kita balik gitu? Bu Witri gitu ya, Mbak Witri ya. Ini ada tiket gitu. Ada uang untuk beli tiket. Ini ada mobil. Ini ada sopir misalnya. Silakan dipakai gitu. Bingung saya. Mau dipakai kemana ya Pak? Maaf gitu ya. Ya terserah kemana aja gitu. Waduh, nggak tahu tuh. Kemudian kalau ada uang untuk beli tiket,
mau kemana ya, ke Bandung, Surabaya, Jakarta, kalau ke Jakarta kemana, ke kampus Fakultas Psikologi UI Depok atau LPT atau mana, nggak ngerti. Jadi fasilitas itu ada, tapi ketika kita tidak memiliki goal, ya kita nggak tahu mau apa. Ini ada sepeda baru banget, mobil baru banget, fasilitas ada semua. Coba kamu mau pergi kemana silahkan. Nah, saya nggak bertujuan. Waduh, saya nggak ngerti mau kemana. Nggak bisa saya membuat perencanaan. Akan lebih sulit dibandingkan ketika kita memiliki goal dulu, aspirasi dulu. Nah, aspirasi ini ya gitu ya, template-nya itu memang general ya, tapi nanti bisa disimpulkan sendiri oleh audiens saya yakin ya. Nah, goal ini bisa terbentuk kalau ada role model, ada informasi. Nggak mungkin saya bercita-cita ingin menjadi pilot kalau saya nggak pernah lihat pilot atau melihat film tentang itu, atau nggak pernah ada informasi tentang hal itu, tiba-tiba saya ingin menjadi pilot, nggak mungkin. Pasti ada informasi, ada bisa jadi informasi dari guru, teman, saya membaca, ya kan? Saya mengeksplor di YouTube, saya ternyata ayah teman saya adalah pilot dan saya sering main ke rumahnya, saya lihat kok asik banget gitu misalnya seperti itu. Nah, itu aspirasi itu terbentuk dulu. Nah, bisa dari pengalaman, bisa juga dari ekspektasi orang tua. Seperti yang saya sampaikan tadi, dari kecil saya digadang-gadang harus menjadi, kalau bisa jadi guru ya. Dari kecil ya orang tua saya sambil tidur beliau cerita pengen anaknya menjadi apa. Nah itu juga ekspektasi juga ya, harapan-harapan dari orang tua, harapan mungkin kalau bukan orang tua ya bisa jadi orang-orang terdekat, ada kakaknya, mungkin ada omnya dan sebagainya. Itu juga bisa membentuk aspirasi itu. Nah, ketika aspirasi itu terbentuk, ya rumusnya adalah seseorang harus mengakses nih. Dia ketika aspirasi itu terbentuk, saya mau jadi ini, Anda harus rumusnya adalah Anda harus mengakses. Kira-kira saya mampu nggak? Yakin nggak kamu mampu bisa melakukan tugas-tugas yang terkait dengan pekerjaan itu? Ya, saya ingin menjadi teller. Kemarin harusnya berarti ketelitiannya oke, itu sangat tinggi ya. Kalau ketika ketelitiannya nggak oke, nggak bisa. Harusnya tempo kerjanya gimana? Cepat atau lambat ini? Ya cepat dong, gitu ya. Karena ada customer, Anda ingin menjadi teller. Nah, kira-kira Anda assess itu ya. Anda suka hitung-hitungan gitu, bisa logika numeriknya jalan atau enggak gitu ya misalnya ya. Oh bisa, ya oke berarti yakin ya bisa melakukan tugas-tugas itu. Nah, setelah itu, setelah kemampuan itu Anda punya, secara intelijensi gimana juga ya, wah saya matematika oke, mencerna bilangan-bilangan oke. Nah, dari sisi kepribadian, apakah Anda suka melayani orang lain gitu ya? Jadi teller, aduh, pas ribut, Anda bentak customernya, aduh, berarti kurang nih ya, apa ya, kebiasaan dalam melayani orang lain. Itu Anda assess sendiri. Kira-kira cocok atau enggak. Nah, itu satu. Rumusnya gitu. Anda yakin nggak melakukan tugas-tugas yang kaitannya sama cita-cita Anda. Dan yang kedua, dengan memiliki cita-cita itu, Anda harapannya ke depan apa sih? Oh, saya ingin gajinya sekian, hidupnya di Jakarta, kota besar ya, jadi teller di kota besar. Saya ingin hidup di apartemen, saya ingin memiliki hidup yang begini. Kira-kira cukup nggak dengan gaji itu? Saya ingin pergi travel yang ke luar negeri, saya ingin begini, saya ingin mobil mewah, kira-kira gaji Anda bisa nggak itu untuk memenuhi gaya hidup Anda. Jadi gaya hidup itu juga memengaruhi ya, memengaruhi pilihan karir juga. Itu tadi di-assess keyakinannya dalam melakukan tugas-tugas terkait, kemudian harapan ke depan dengan ada cita-cita itu apa? Gitu. Kalau sudah oke, baru Anda explore. Oh, ternyata untuk memiliki profesi tersebut, saya harus sekolah ini, butuh dukungan finansial sekian, nanti sekolahnya nggak cuma 3 tahun tapi 4 tahun, mungkin nggak cukup S1 tapi harus S2 ya. Apa saja yang dibutuhkan, kemudian Anda eksplor, oh ternyata nggak bisa hidup di desa gitu ya, oh harus di kota ya misalnya seperti itu. Nah ini Anda eksplor, nah baru kemudian Anda rencanakan. Nah tentunya kita pertimbangkan juga kontekstual influences tadi. Nah, apakah orang tua setuju, ya? Apakah orang tua bisa mendukung hal itu? Secara finansial mungkin nggak kita sekolah yang 4 tahun yang dibutuhkan tadi untuk mencapai karir tersebut tadi. Nah, kira-kira kalau rumus globalnya seperti itu. Jadi, ketika Anda ingin merencanakan sesuatu, nah tujuannya ditetapkan dulu. Nah, kalau kita dapat sepeda dulu, nggak tahu mau kemana, bingung ini ya, mau saya kayuh kemana nih ya, gitu ya. Jadi ditetapkan dulu, oh ternyata harus besok ketemu jam 10 dengan Mas Ari,
berarti saya malam ini harus berangkat nih ke Jakarta gitu ya. Dipertimbangkan, yakin nggak kamu bisa berangkatnya, uangnya untuk tiket harus cuma 1 orang ya, berani nggak nih naik kereta malam-malam gitu? Oh berani, oke bisa gitu ya. Nah itu juga Anda punya cita-cita apa? Yakin nggak Anda bisa? Tugas-tugasnya apa sih gitu? Oh ternyata harus menghitung, melakukan rekapitulasi tiap bulan, penghitungan secara cermat, berkomunikasi dengan orang lain. Lalu dengan pekerjaan itu Anda berharap dapat apa? Oh status sosial, gajinya dikit tapi bisa terkenal gitu misalnya ya. Gajinya banyak, bekerjanya di belakang meja aja, nggak harus ketemu orang, saya suka kerja-kerja administratif. Nah, dari situ Anda komunikasikan dengan orang-orang terdekat ada approval, persetujuan, mendukung, kondisi finansial dan kontekstual lainnya seperti apa, baru Anda planning itu. Kira-kira sekian tahun saya ini akan begini, seperti itu. Kira-kira rumus besarnya seperti itu. Demikian Mbak Nisa dan Mas Ari. Oke, wah menarik ya, ini udah lengkap banget sih menurut saya ya, dari step by step terus template ya. Bisa dibilang template tapi lebih ke step by step dan juga apa ya, alur ketika kita menentukan perencanaan itu. Ini mungkin rekan-rekan semua yang ada di sini sebuah materi yang daging ya ibaratnya seperti itu ya. Jadi gimana sih kita menentukan Iya, goals-nya dulu, betul begitu ya Mas Ari ya. Goals-nya dulu nih, tanpa goals kita iya, ya apa. Menarik, menarik. Terima kasih iya. banyak, Prof. Iya nih, saya ingin melanjutkan nih sebetulnya ada 2 pertanyaan, Prof, di dalam chat ya, dan saya baca kedua pertanyaan ini sebenarnya mirip-mirip. Kedua pertanyaan ini terkait dengan kalau orang sudah meniti karir, jadi usianya tuh sudah, jadi udah meniti karir tapi harus pindah karena satu dan berbagai lain hal dia harus memulai lagi atau mesti merubah karirnya. eh, saya jadi ingat 2 hal nih, Prof. Yang pertama, saya jadi ingat pernah ada buku yang mengatakan zaman sekarang nih kayak apa, kalau karir itu nggak pernah lurus gitu. Dia tuh lebih kelok-kelok, lebih apa ya? Ya karena situasinya perubahannya banyak ya, Prof. Jadi misalnya sekarang kan pilihannya banyak ya. Setahu saya orang milih itu sekarang, kalau dulu kebanyakan permanen position dan fix ya schedule. Sekarang kan part-time banyak. Online dulu pilihan online sedikit, sekarang online banyak, offline banyak. Jadi lebih banyak pilihan, tapi juga akibatnya itu orang jadi banyak berubah-ubah di tengah. Nah, itu yang pertama, saya ingat buku itu, Prof. Yang kedua, saya ingat juga dengan slide-nya Profesor. 2 slide terakhir itu menurut saya mungkin bisa dielabor apa, mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan. Know what to do when you don't know what to do. Ini kan agility ya, Prof ya. Career agility. Yang kedua, yang terakhir itu slide-nya Prof, ini saya paling suka nih yang terakhir nih. You are never too old to set another goal or dream, a new dream. Nah, ini mungkin bisa dielaborasi sedikit, Prof, terkait dengan pertanyaan 2 tadi itu, Prof. Terima kasih, Prof. Dari Pak Teguh dan Pak Lukman ini kayak dari Depok, kalau di chatting saya baca. Ya, terima kasih. Memang kondisi sekarang ini berbeda ya. Kalau yang dulu anak-anak muda ditawarin ada lowongan PNS, semua ngelamar gitu ya, kira-kira Pak Ari ya. Tapi sekarang nggak ada yang mau, nggak apa gitu ya. Jadi mereka mungkin lebih suka pekerjaan yang menantang, kemudian tidak terlalu komitmennya nggak terlalu berat ya. Masa once in a lifetime harus komitmen satu gitu. Kalau bisa berubah-ubah, ada freedom, bisa offline, bisa online, seperti itu. Nah, ini mungkin anak-anak muda lebih suka pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu mengikat. Nah, ini zaman yang bagus ya, karena seiring berjalannya waktu memang kita tidak menutup mata akan perubahan teknologi dan perubahan struktural yang terjadi sosial yang ada di masyarakat juga, seperti itu. Nah, untuk orang-orang yang memang harus shifting careers dengan berbagai alasan, ini memang yang pertama mungkin perlu dipertimbangkannya tetap adalah pada bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan dan juga memenuhi tanggung jawab perannya pada saat itu.
Mungkin ada di antara Mas dan Mbak atau Bapak Ibu di sini ada yang single ya, hanya membiayai diri sendiri saja. Ada yang single tapi memiliki tanggungan keluarga. Ada adiknya yang harus sekolah yang perlu dibiayai ya. Ada ayah ibunya yang dibiayai barangkali seperti itu. Ada juga yang sudah berkeluarga tapi belum memiliki anak ya, jadi masih dengan suaminya saja tapi ada tanggungan, ada yang tidak ada. Nah, ini yang perlu generasi muda ini pertimbangkan ya, dengan cara bekerja seperti itu kira-kira dia bisa mandiri atau enggak, atau malah nyusahin orang ya, ini pindah-pindah tapi masih minta uang ke orang tua misalnya seperti itu. Wah, ini repot ini ya. Nah, ini tentu yang pertama kita harus bertanggung jawab atas peran kita pada saat ini. Nah, beda-beda itu peran-peran. Jadi tidak bisa kita berikan template yang khusus, tapi orang berbeda-beda. Tadi ada yang single namun ada tanggungan, ada yang single tanpa tanggungan. Nah, itu kira-kira masuk nggak nih hal seperti itu. Nah, kaitannya dengan learning agility. Nah, tentunya di masa lalu, kalau kita tanya ke orang tua kita ya, aduh melamar kerja itu seperti apa gitu. Ya, ditulis lamaran kerjanya pakai tulisan tangan di kertas folio gitu ya. Nah, ini udah enggak ternyata ya. Nah, kemudian dulu Bapak Ibu masuk kerja itu ditawari. Nah, sekarang kalau ada, masih adakah yang menawarkan pekerjaan gitu? Agak jarang. Orang itu harus apply. Nah, apply itu artinya saya ada lowongan dan saya berani untuk memasukkan surat lamaran untuk mengetahui ya saya akan lolos atau tidak. Nah, itu sikap tersendiri yang barangkali di masa lalu ya, Mas, karena kondisi ya, yang mungkin berpendidikan belum terlalu banyak, kemudian lowongan juga masih banyak banget, ada kemungkinan orang itu ditawari pekerjaan. Nah, sekarang juga ya masih mungkin sih kalau orang itu kebetulan ya ada lowongan yang sifatnya penawaran, mau enggak, ini kebetulan ada lowongan, tapi sekarang itu jarang sekali. Nah, know what to do when you don't know what to do. Misalnya, ini ada pekerjaan, kok ternyata harus ke luar kota, sanggup ditempatkan di luar kota, sanggup untuk studi lanjut ke luar negeri dan sebagainya. Mungkin zaman dulu nggak ada nih seperti itu gitu ya. Nah, kemudian sanggup untuk melakukan hal-hal yang mungkin dulu tidak ada. Nah, ini perlu dipelajari memang secara cepat. Syarat-syarat itu, kemudian apa yang dibutuhkan dan sebagainya. Nah, generasi muda saat ini tahu apa yang harus dilakukan ketika dia nggak tahu, karena katanya Bapak Ibu saya seperti itu. Dulu tidak ada hal seperti ini. Dulu pekerjaan semua face to face. Sekarang ternyata online ada. Ternyata ada juga pekerjaan yang bisa dikerjakan 1 minggu 3 hari aja masuknya ya. Kemudian 2 hari bisa free, bisa milih online, bisa milih apa aja gitu. Nah, ini yang perlu penyesuaian justru di situ. Jadi dari generasi sebelumnya barangkali tidak tertransmisikan nilai-nilai itu. Ada sementara generasi muda yang seperti ini, Mas Ari. Harapan orang tua saya, pokoknya saya dapat pekerjaan gitu aja. Artinya tidak ada leadership aspiration. Nah, dengan begitu kan, ketika dia masuk ternyata ada situasi yang menghendaki dia, ternyata ada pemilihan dalam kaitannya dengan kepemimpinan. Ternyata kita bisa apply posisi-posisi tertentu yang tidak sekedar menjadi staf yang jam 8 berangkat, jam 4 pulang. Nah, ternyata itu tidak ada value itu tertransmisikan di dalam kehidupan saya karena mungkin keluarga, orang tuanya memang hanya mengaspirasikan seperti ini. Yang penting kamu kerja dan kemudian memanage rumah dengan baik. Ya, kalau pulang berangkat jam 8, kalau paling tidak jam 4 pulang, itu aja. Dan setelah harapan itu terpenuhi, seakan-akan stop. Tapi di dunia yang sekarang, nah, orang bisa apply macam-macam ya. Bisa apply posisi, bisa apply pekerjaan lain. Nah, kalau dulu kan keluar kan berarti haram hukumnya ya. Wah, jangan sampai kamu keluar pekerjaan gitu. Masa keluar itu identik dengan hal buruk? Sekarang enggak. Orang mencari posisi mungkin yang lebih baik dan seterusnya. Mungkin itu yang menjadi elaborasi dari learning agility. Terima kasih. Terima kasih. Cukup jelas, Prof. Mudah-mudahan Pak Teguh dan Pak Lukman terjawab pertanyaannya. Mbak Caca masih ada waktu nggak nih? Karena saya lihat sudah menjelang jam 5 ya. Ya jam. Iya. Sebetulnya masih ada satu lagi yang saya juga penasaran nih. Jadi di form registrasi untuk sharing session hari ini tuh ada beberapa yang masuk pertanyaan nih, Mas Ari dan juga Prof. Fitri. Jadi terakhir nih dari form ya, Prof. Fitri, katanya bagaimana sih mempersiapkan karir di era 5.0 gitu ya?
atau mungkin nanti lebih lebih 6.0 lagi gitu ya. Serta kita menghadapi sebentar lagi kan ada bonus demografi ya yang nanti akan diproyeksikan di tahun kurang lebih 2030 gitu. Itu adalah puncak bonus demografi katanya. Nah, bagaimana sih anak muda ini harus mempersiapkan apa saja gitu ya, selain mungkin tadi perencanaan gitu ya, apakah dari segi mental atau finansial atau seperti apa, mohon dijelaskan oleh Mbak Prof untuk persiapan menuju 5.0 tersebut. Seperti itu. Karena kan generasi muda banyak yang bingung gitu ya. Teknologi mungkin ya Prof ya semakin gencar, tinggi, meningkat, dan apa saja sih yang harus didetailkan gitu ya untuk persiapan karir tersebut. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya melalui form registrasi ya. Jadi yang utama kita sadari adalah Indonesia ini penduduknya 300 juta lebih sekian gitu ya. Nah, kemudian kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, dibandingkan sama mana dulu? Kalau India mungkin sudah 1 miliar lebih gitu. Nah, ketika kita bertemu generasi muda dari berbagai bangsa, sedikit banyak ketika kita berinteraksi, nanti mungkin Mbak Nisa atau teman-teman audiens bisa nyoba ya, kalau dari India biasanya itu mereka kompetitif sekali. Karena apa? Harus bersaing dengan 1 miliar lebih orang. Sudah biasa bersaing dengan segitu banyak orang. Nah di Indonesia juga gitu ya. Di Indonesia 350 juta itu banyak banget kalau dibandingkan misalnya sama Australia gitu ya. Australia mungkin penduduknya 25 juta, 30 sama dengan Jawa Barat misalnya seperti itu. Nah ini di Indonesia, di negara lain yang penduduknya sedikit mungkin kita memikirkan tidak terlalu memikirkan kompetisi, tapi sekarang ya apalagi di Indonesia, apalagi yang ingin bekerja di Indonesia ya, luar biasa. Kita harus bersaing dengan 350 juta jiwa, apalagi ada bonus demografi di mana generasi mudanya itu persentasenya lebih dari generasi yang lain, berarti kita ready untuk berkompetisi. Karena apa? Kadang-kadang ketika kita apply satu pekerjaan ini ya, waduh kok nggak keterima, kenapa? Apakah saya ini kualitasnya buruk gitu? Oh nggak buruk, cuman orang lain kualitasnya lebih baik gitu aja ya. Jadi kita ketika bergaul dengan teman-teman kita sendiri, oh aduh teman saya Mas Ari, Mbak Nisa, wah saya merasa pede nih karena saya nilainya lebih bagus, presentasinya lebih oke, di fakultas saya sendiri, di organisasi saya sendiri, di universitas saya sendiri ya. Coba adik-adik atau Mas dan Mbak yang masih kuliah atau ya teman-teman semua yang sudah kerja juga boleh. Saya paling bagus di kantor Anda sendiri, barangkali seperti itu. Nah, perlu lihat-lihat, cek-cek nih ya, di luar orang seperti apa ya. Oh, saya ikut kegiatan kemahasiswaan, ketemu dengan mahasiswa dari universitas lain. Wah, ternyata lebih keren itu presentasinya, pakai demonstrasi ya, pakai apa video, menggunakan video, IT dan sebagainya. Wah, ini saya kerja di kantor ini nih, bagaimana kantor cabang lain? Karyawannya gimana cara mereka bekerja dan sebagainya. Nah, itu penting ya. Kita tahu apa yang dilakukan orang lain di luar lingkungan kita untuk menambah wawasan dan siap kompetisi. Jangan sampai kita merasa pede di kandang sendiri ya. Iya nggak? Pede di kandang sendiri, ternyata ketika main di lapangan, waduh lawannya berat-berat banget. Nanti kita kaget. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang bagaimana kita hidup di Indonesia. Negara kita adalah negara di tengah garis khatulistiwa gitu. Oh indah banget ya. Hawanya kalau musimnya cuma 2, hot and very hot season, setiap hari ada matahari gitu ya. Musim hujan pun masih ada matahari, tongkat kayu dan batu jadi tanaman gitu kataku ya. Jadi saya merasa nggak nanam mangga ya. Sebelah saya tuh tiba-tiba ada buah ya di pekarangan. Yang nanam tetangga gitu. Jadi bukan lautan, hanya kolam susu ya. Ada ikan dan udang menghampiri dirimu itu memang betul. Jadi tanaman apa saja yang kita tanam, oke. Kita mau beraktivitas di musim panas, apa itu katanya Oktober atau April, mau pakai lengan panjang, pendek, terserah, nggak apa-apa. Kita bukan hidup di negara yang, aduh mau pindah ruangan, gedung satu ke gedung lain, aduh pakai kaos tangan, ya kan karena salju ya, atau pakai sunblock ya, gitu ya. Kita di sini naik motor tanpa helm santai ya Pak Mas Ari ya. Santai gitu. Nah, ini membentuk juga. Betul. Nah,
agak santai gitu. Kalau kita lihat orang-orang di negara lain, wah mereka kok rajin-rajin amat ya. Oh mau musim dingin. Ternyata mau menghadapi apa? Bercocok tanam ya, mau menanam tomat. Emang ada di negara kita orang mau nanam tomat kemudian dipetik untuk makan? Nah kalau tidak orang di desa nggak mungkin. Artinya ya itu. Untuk menghadapi masa depan kita harus siap bersaing, ya, bersaing dengan orang di luar komunitas kita sendiri, dari luar negara kita sendiri. Begitu banyak ya universitas sekarang yang masuk di Indonesia ya. Kemudian ekspat juga bekerja di sini. Orang di sini aja cari kerjaan susah, malah ada orang lain masuk dan sebaliknya. Nah, nanti kalau mau di breakdown, ini panjang ya. Kira-kira kemampuan apa dalam persaingan itu? Tentu satu bahasa. Bahasa itu penting sekali ya, karena bagaimana kita mengemukakan ide-ide kita yang brilian kalau orang lain nggak ngerti apa yang kita bicarakan gitu kan. Bahasa tentu penting. Penguasaan bahasa selain bahasa Indonesia dan Jawa ya, untuk saya ya perlu bahasa Inggris ya, bahasa internasional ya. Entah itu orang sekolah atau enggak, ada klien dari dalam luar negeri, tentu bahasa penting karena dunia ini semakin global. Yang kedua, information technology tentu sangat penting juga. Nggak mungkin kita mengerjakan segala sesuatu itu manual, sementara pekerjaan bisa lebih efisien dengan teknologi informasi ya. Kemudian juga kemampuan komunikasi ya, kemudian mengaktualisasikan ide-ide dan seterusnya banyak sekali. Yang penting, yang utama, dan ini garis bawahnya adalah kita aware atas competitiveness. Kita aware bahwa kita itu hidup di negara yang makmur. Itu tadi, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Jadi kita kalau bersaing dengan orang-orang yang hidup yang lebih susah, orang lain mesti lebih gigih. Nah, kita harus belajar dari kegigihan mereka. Jangan sampai kita merasa paling oke di kandang sendiri ya, paling gigih ya di RT sendiri ya. Ternyata tidak. Dunia ini semakin global dan pengetahuan kita akan apa yang terjadi di luar kita itu penting sekali. Gitu, Mbak Nisa, Mas Ari. Oke, baik. Wah, terima kasih banyak Keren nih, banget Prof. ini ininya penjelasannya Prof nih. Iya sih ya Prof. Maaf sedikit nih Mbak Caca, saya ingin menggarisbawahi. Jadi memang benar juga itu, benar sekali kalau kita lihatnya jangan kandang sendiri saja karena kan opportunity-nya sekarang terbuka ya Prof. Saya dengar juga itu beberapa negara kekurangan penduduk, kurang kurang generasi muda dan mereka butuh, dan ya memang persaingannya lebih keras karena negara lain juga pekerjaannya juga pasti cari. Oke, bagus sekali penjelasannya Prof. Terima kasih. Silakan Mbak Caca. Iya. Tuh ya, jadi perlu kita sebagai anak muda nih garis bawah ya, diperbanyak wawasan ya, yaitu pengetahuan, kompetensi, terutama bahasa begitu ya Mbak Prof ya. Bahasa ini benar-benar salah satu yang jadi challenge, terutama katanya oleh orang Indonesia ya, pemuda Indonesia ini dari segi bahasa Inggrisnya aja masih kurang daripada negara-negara lain. Contohnya misalnya kita bandingkan dengan Malaysia gitu ya, negara tetangga kita, Brunei gitu, bahasa Inggris kita masih ya so-so lah seperti itu, belum merata gitu. Jadi mari kita persiapkan ya karir kita di 5.0 dengan perbanyak wawasan gitu. Oke, thank you banget Dan lebih Prof. kompetitif ya. Harus Ya, lebih betul. kompetitif. Lebih kompetitif begitu ya rekan-rekan semua. Nah, Mbak Prof, saya izin membacakan juga pertanyaan yang masuk melalui Zoom, melalui chat. Ada pertanyaan yang menarik dari Mbak Danik ya, Mbak Danik Purwandari. Nah, izin bertanya, apakah sustainable career selalu diikuti dengan career path yang baik-baik saja atau dengan banyaknya challenge yang berhasil diatasi? Nah, itu bisa dipastikan akan menjadi sustainable career kah di masa depan gitu ya, jadi dengan challenge-challenge seperti itu. Bagaimana tanggapannya nih, Mbak Ya. Prof? Oke. Nah, ada fenomena yang berbeda. Kalau dulu sustainable artinya dia di situ nggak pindah-pindah ya kan. Jadi kerja di situ sampai tua gitu ya, dari muda sampai tua. Tapi kalau di zaman sekarang yang dinamakan sustainable career adalah bagaimana pekerjaan yang ditekuni dia, ya ini aspeknya banyak ya, bisa menghidupi dia dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, ya. Kemudian yang kedua, dia bisa mengaktualisasikan potensi dia, dan yang ketiga juga bisa bermanfaat bagi masyarakat, dan yang keempat ada well-being yang terjaga di situ, gitu. Jadi penting itu well-being-nya terjaga.
Nah, misalnya orang bekerja penghasilan banyak, ini oke, tapi dia merasa menderita ya karena ada banyak hal yang tidak bisa diatasi. Nah, seberapa tadi betul juga poinnya. Banyaknya tantangan yang diatasi. Betul. Orang dalam bekerja, saya yakin teman-teman audiens yang ada di sini, Mas dan Mbak, Bapak Ibu, banyak tantangan yang diatasi. Tapi seberapa jauh Anda bisa mengatasi itu sehingga tetap terjaga well-being-nya, itu sesuatu sekali. Ya. Jadi ada aspek satu, terpenuhi kebutuhan dirinya dan orang-orang atau pihak-pihak yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian Anda bisa mengaktualisasikan diri, kemudian bisa bermanfaat bagi masyarakat pekerjaannya ya, pekerjaan yang baik tentunya tidak merugikan ya. Apakah pengedar narkoba itu suatu karir? Oh, bukan ya. Jadi baik, bermanfaat bagi masyarakat, dan yang keempat adalah terjaga well-being-nya, baik well-being dia maupun well-being orang-orang di sekitarnya. Nggak mungkin kita bilang itu sustainable career kalau karir itu membuat kita uring-uringan dan membuat orang lain stres. Kita sih senang ya, dominan ya gitu, tapi orang lain aduh tertekan, yang tidak memberikan dampak pada orang-orang terdekat kita. Nah, itu nggak mungkin juga. Jadi ada beberapa aspek yang kalau di masa kini bisa kita pertimbangkan. Nah, perbedaannya dengan yang masa lalu adalah mungkin karir yang sustainable itu tidak melulu pada satu pekerjaan aja gitu. Ya, jadi mungkin orang itu karena ada tantangan, ada kendala, ada kondisi mengharuskan dia memang berpindah ya pekerjaan, ada tempat bekerja, harus berubah profesi barangkali, ada yang sampai demikian karena kondisi ada pandemi, ada krisis moneter dan sebagainya, kondisi masyarakat secara. Nah, itu bagaimana dia memanage, betul, memanage tantangan, bagaimana tetap mengaktualisasikan diri, gitu ya, bagaimana juga memenuhi kebutuhannya dan orang-orang menjadi tanggung jawabnya. Di sisi lain, ada well-being yang terjaga. Seperti itu, Mbak Nisa dan Mas Ali. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Prof atas jawabannya ya. Jadi sustainable career itu tidak apa ya, tentang bagaimana kita mengatasi challenge-challenge ya, dan juga memang tadi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Danik ya, bahwa kalau sustainable career itu juga tidak selalu karir yang fat gitu ya, yang baik-baik aja gitu, tapi memang ada dinamika-dinamika yang atasi seperti itu. Nah, satu pertanyaan lagi boleh ya, Mbak Prof ya, dari pertanyaan chat di Zoom. Ini dari Mbak Kismi Tiadara, katanya dari Sukabumi. Halo Mbak Kismi, jika berkenan nih Mbak Kismi, untuk open mic boleh banget nih, apakah berkenan Mbak Kismi? Siapa tahu ya ingin berbicara atau bertanya langsung dengan Mbak Prof Fitri. Atau saya bacakan saja? Ya. Oke, baik, saya bacakan saja. Ya, halo. Oh, halo, oke, Mbak Kismi. Dari Sukabumi ya? Oke, baik, silakan jika ingin bertanya Iya, langsung dengan Mbak Prof Fitri, dipersilakan. ya sebelumnya terima kasih. Izin bertanya ya, Prof. Sebenarnya aku sedikit malu juga senang bisa bertanya langsung kepada Prof. Dian. Jadi begini, Prof. Jadi apabila anak memiliki keputusan dan orang tuanya tersebut mempersilahkan untuk mengambil keputusan tersebut, walaupun dari orang tuanya tersebut memiliki keputusan sendiri yang dimana anaknya tidak bisa mengikuti keputusan itu karena menurut dia saya tuh cocoknya di pilihan ini bukan pilihan orang tuanya karena sudah berbagai hal setelah dieksplor, sudah melakukan learning, experience-nya juga bahwa pilihannya ini adalah yang harus dipilih daripada keputusan orang tuanya. Dan tetapi pada akhirnya setelah mengikuti keputusan sendiri, ternyata tidak sesuai ekspektasi dan merasa bahwa keputusan ini tuh adalah keputusan yang salah diambil oleh anaknya sehingga anaknya ini jadi merasa down gitu, begitu. Lalu karena merasa bersalah juga memiliki perasaan down, mungkin mungkin dikatakan stres atau
berpikiran berlebihan bahwa keputusannya itu salah. Jadi harus bagaimana ya Prof, bahwa untuk kepada orang tuanya bahwa keputusan yang diambil ini sudah salah seperti itu. Terima kasih. Ya, Baik, terima silakan kasih Mbak Mbak Devi. Prof. Ya, terima kasih Mbak Devi sudah berkenan sharing ya dari Sukabumi. Apa kabar Sukabumi? Semoga tetap sehat dan semangat. Terima kasih sudah sharing pengalaman bahwa ada keputusan yang diambil, di mana keputusan itu adalah sebetulnya keputusan yang bukan keputusan yang dipilih pertama kali oleh orang tuanya, tapi orang tuanya setuju dan Anda sudah memilih itu, misalnya seperti itu ya tadi ya. Ternyata seiring berjalannya waktu keliru. Nah, sekiranya memungkinkan memang ada kalanya kita itu wajar ya sebagai manusia ya, kita butuh eksplorasi dan memilih. Nah, sebagai pengalaman barangkali perlu kita note juga ya bahwa sebelum memilih berarti kita butuh waktu untuk eksplorasi gitu. Butuh waktu untuk berpikir, mempertimbangkan, mencoba dan seterusnya. Nah, kalau kita bisa mengambil perspektif positif ya, anggap aja itu adalah fase eksplorasi, meskipun itu sudah mengambil keputusan ya. Nah, dari situ barangkali yang pertama kali Anda lakukan adalah Anda mengkomunikasikan ke orang tua juga ya, bahwa keputusan Anda begini-begini ternyata lain dari ekspektasinya gitu. Nah, dari situ Anda terbuka dengan orang tua Anda juga ya. Kenapa mungkin perlu terbuka ya? Karena dukungan dari orang tua mungkin masih Anda butuhkan, bisa berupa nasihat ya, bisa secara finansial, bisa dukungan berupa informasi atau network yang memungkinkan Anda karena keputusan itu Anda sudah tahu itu keliru, Anda bisa beralih dan orang tua tetap mendukung seperti itu. Nah, mungkin itu jejaring pertama Anda. Ini saya berasumsi bahwa jejaring pertama dan signifikan bagi Anda adalah orang tua gitu. Nah, kalau jejaring Anda selain orang tua ini ada orang-orang terdekat lainnya, katakanlah itu misalnya kakak Anda atau ada tergantung ini ya, Anda tergantung orang-orang terdekat Anda itu siapa, mungkin ada orang-orang yang Anda ajak sharing dan memungkinkan Anda untuk mengeksplor bidang lain yang setelah Anda meninggalkan area itu ya Anda ajak bicara juga, Anda membangun network baru, mulai membuka channel untuk mendapatkan informasi baru, sementara Anda bersiap untuk meninggalkan area itu yang Anda anggap tidak sesuai ekspektasi. Jadi kalau orang kata istilahnya itu move on ya. Move on itu adalah mungkin ada cita-cita Anda di bidang itu tapi tidak sesuai ekspektasi ya. Anda disengage dari goal itu ya. Jadi move on itu adalah disengage from old goals and re-engage in a new goal gitu intinya ya. Dia Anda disengage kemudian re-engage ke goal baru. Memang harus menciptakan cita-cita baru. Itu untuk menjaga mental health kita semua agar kita tidak depresi ya. Jadi tidak kehilangan harapan. Harapan itu penting. Jadi, oh, ini ternyata bidang ini nggak sesuai ini dengan harapan saya. Nah, Anda kecewa. Mungkin ada frustrasi, sudah berusaha di bidang itu, tapi kemudian ekspektasi Anda tidak sesuai dengan apa yang sudah Anda upayakan, hasilnya maksudnya. Kemudian yang penting adalah mengkomunikasikan itu dengan orang tua, mungkin bisa mengkonsider pilihan-pilihan orang tua itu juga ya. Oh, dulu orang tua saya memilih B areanya, bukan A. Nah, mungkinkah orang tua masih ada harapan tentang B ya? Mungkinkah masih ada jejaring dukungan finansial ke arah B? Disampaikan ke orang tuanya, kemudian Anda menciptakan harapan baru, move on ya. Anda disengage dari goal lama dan re-engage to a new, more realistic goals ya. Jadi mungkin lebih realistis. Oh, ternyata yang disarankan orang tua saya itu betul ya. Atau mari dieksplor dulu, jangan buru-buru ya. Jadi itu tadi kita ini contoh yang berbeda ya. Jadi Anda sudah memilih sendiri, ternyata keliru. Nah, nggak ada salahnya juga Anda untuk bisa kongruen dengan orang tua Anda seperti itu. Demikian Mbak Nisa dan Mas Ani. Baik, semoga dapat menjawab ya terkait ceritanya bagaimana. Boleh menanggapi sedikit tentang jawaban barusan. Jadi kita harus engage gitu ya dari mimpi yang lama, kemudian rearrange lagi nih di mimpi yang baru. Dan tetap semangat Mbak terkait semua hal yang sudah terjadi, biarlah terjadi ya. Jadi kita tinggal jadikan itu pelajaran
Jadi kita engage lagi, mengukir lagi cita-cita yang baru begitu ya. Semoga dapat menjawab ya, Mbak. Terima kasih banyak, Prof. Juga terima kasih banyak LPTUI. Acaranya benar-benar bermanfaat Oke. banget buat aku. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Sama-sama. Thank Sama-sama, you. alhamdulillah. Baik. Nah, Mbak Prof, ternyata ada satu pertanyaan yang terlewat. Mohon maaf sekali nih, dari Mbak Yeni Yulia dari Lampung. Katanya, apakah karakter ini sangat berpengaruh, karakter seseorang akan sangat berpengaruh terhadap pemutusan untuk pemilihan cita-cita? Nah, ini mungkin boleh sedikit dijawab, Prof, untuk pertanyaan dari Mbak Yeni Yulia dari Lampung. Ya, terima kasih ya pertanyaannya dari Lampung. Nah, apakah mungkin kepribadian ya, apakah mempengaruhi seseorang untuk memilih satu karir ya? Tentu berkontribusi ya, tentu berkontribusi. Namun misalnya seperti ini ya, contoh ya, ada orang yang memiliki jiwa seni ya. Dia kalau disuruh nyanyi bisa, kemudian menggambar, menulis puisi dan sebagainya. Coba dia diminta untuk bekerja di bidang pertukangan. Kira-kira dia happy nggak gitu ya? Kira-kira happy nggak? Enggak, karena dia, aduh, kok mekanistis sekali ya. Dia tidak bisa berkreasi ya dengan apa yang dimilikinya. Demikian pula sebaliknya ya. Orang itu menyukai hal-hal administratif, bekerja di belakang layar, ya, mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan angka, tapi tiba-tiba bekerja di bidang yang gimana? Diminta untuk banyak berbicara di depan umum, berhadapan dengan orang, menghadapi komplain gitu. Gimana ya rasanya? Aduh, nggak bisa, rasanya pengen nangis gitu ya. Itu berpengaruhnya di situ. Jadi ketika kompetensi lainnya oke, secara kecerdasan dia oke, bisa menguasai kondisi, kemudian secara gaji dia oke, kemudian dia minatnya itu sesuai dengan kepribadiannya ya, aktivitas itu sesuai dengan kepribadiannya, itu akan oke. Tapi kalau enggak, akan menjadi kurang optimal. Namun ya, ada masa di mana kita memang harus berkompromi dengan keadaan. Kita dapat pekerjaan kok yang bukan di bidang kita ya, langsung berhubungan dengan orang, padahal saya itu paling deg-degan kalau ngomong sama orang, tapi ini pekerjaan pertama saya, tapi saya membutuhkan apa, penghasilan ini untuk saya bisa mandiri. Nah, mau nggak mau orang itu jadi belajar. Wah, ngomong di depan umum tadinya bagaimana ya? Wah, pertama kali mungkin suara saya itu bergetar ya di depan umum ya. Nah, lama-lama bisa nih suaranya nggak bergetar, tapi tangan saya yang bergetar gantian. Gimana nih tangan saya gitu ya? Oh, sekarang suara tangan enggak, oh kaki masih ya. Sekarang sudah nggak bergetar semua, tapi kok idenya hilang ya? Saya sudah diam aja, aduh hilang ya. Nah itu perlu latihan dan karena tadi ada tanggung jawab yang harus dia penuhi, ya ada kebutuhan yang harus dia penuhi, kita kadang-kadang harus berkompromi. Pekerjaan ini nggak cocok loh 100%, tapi saya bisa belajar ya. Bicara dengan orang lain ya, sementara dengan 3 orang dulu, 5 orang, nanti 10 orang, nanti audiensnya banyak, kemudian magang dulu di seniornya, supervisornya ikut dulu, di manajernya ikut dulu dan sebagainya. Nah itu bisa dilakukan ya. Jadi seperti itu Mbak. Jadi kalau wah ini nggak cocok sama saya, jangan buru-buru. Wah ya sudah ini harus saya tinggalkan karena nggak sesuai. Bentar dulu, ini kamu masih ada kehidupan yang harus kamu tanggung gitu ya. Oke gitu. Tapi kalau kasusnya lain lagi, ketika gaji oke, ya kebutuhan terpenuhi, secara kapasitas Anda bisa melakukan itu. Ada pilihan nih ya, pekerjaan ini lebih sesuai dengan jiwa saya ya di bidang seni ya daripada harus di belakang layar. Ya kenapa enggak memilih yang lebih cocok. Gitu Mbak, dari Lampung. Terima kasih pertanyaannya ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Prof. Witri untuk jawabannya ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak siapa tadi ya, dari Lampung ya. Sangat jauh sekali. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu tatap muka gitu ya di Jakarta ya untuk apa namanya tentang karir ini. Jadi tentang karir ini memang sustainable karir ini sangat banyak sekali ya bahasannya dan ini sangat menarik kalau misalnya kita punya waktu yang cukup panjang ini pasti akan lebih banyak lagi pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Namun Ya, karena waktu juga begitu ya Mas Ari ya, waktu yang iya. membatasi kita. Jadi mungkin saya cukupkan kepada rekan-rekan di sini yang hadir. Terima kasih banyak untuk para penanya yang sudah hadir melalui chat Zoom
dan juga yang sudah bertanya melalui form registrasi ketika di awal pendaftaran. Semoga pertanyaan tadi dan jawaban tadi bisa menjawab dan juga memberikan knowledge baru gitu ya bagi kita semuanya gitu ya tentang bagaimana sih merangkai ya mengukir sustainable career. Nah, sebelum diakhiri materinya, mungkin boleh Mbak Prof. Fitri untuk memberikan closing statement mungkin bagi kita, terutama para pemuda-pemuda yang sudah hadir di sini, bagaimana sih tentang karir biar kita tambah semangat, antusias gitu ya, dan juga tidak menyerah gitu ya, tidak pantang menyerah untuk mengukir karir ke depan. Boleh silakan Mbak Prof. Oke, ya untuk para pemuda-pemudi harapan bangsa ini ya, terutama ya. Nah, nggak ada salahnya kita sekarang mulai mengeksplor. Kira-kira kita kompeten di bidang apa, kemudian bagaimana kita mendapatkan feedback dari orang lain. Gitu. Feedback dari orang lain tentang kita itu seperti apa sih? Ya, tidak jarang hal itu berharga ya untuk melengkapi pengetahuan kita tentang apa yang kita bisa lakukan. Nah, kemudian dari lingkungan yang Anda punya, Anda juga explore role model yang ada, potensi yang ada, kemudian Anda mulai silakan untuk memiliki cita-cita. Nah, dari situ mulai diakses lagi. Wah, kira-kira saya benar nggak bisa mencapai itu? Apa harapan saya? Apakah realistis? Dengan gaji sekian untuk begini, begitu. Kemudian Anda explore juga contextual influences tadi, ada keluarga, ada orang tua, ada kakak mungkin ya, yang berpengaruh pada keputusan-keputusan Anda, ada guru barangkali ya, ada teman. Nah dari situ Anda mulai formulasikan dan mulai eksplor karir yang cocok dan Anda juga mulai aware ya, Anda hidup di mana nih ya? Oh saya banyak berprestasi karena saya di kandang sendiri. Oh, saya banyak berprestasi seperti ini karena saya berada di lingkungan yang dengan karakteristik demikian-demikian. Nah, Anda harus menyadari bahwa Anda punya kompetitor ya. Ketika ingin keluar ya, ingin apply sesuatu, ingin menunjukkan apakah Anda bisa, ada kompetitor lain. Nah, itu perlu Anda pertimbangkan dengan cara belajar apa yang sudah dilakukan orang lain, apa yang dilakukan orang lain di luar lingkungan Anda. Nah, dari situ Anda bisa menyimpulkan, oh ternyata kompetensi ini yang dibutuhkan, kepribadian ini yang dibutuhkan. Apakah budaya saya mengizinkan untuk itu? Misalnya ada anak perempuan ya, oh bolehkah gitu ya? Kalau Anda memang punya keinginan, bicarakan hal itu dengan anggota keluarga Anda, orang tua Anda, mungkinkah itu Anda miliki? Kemudian yang paling kritikal ya, ini adalah kalau masa dewasa mungkin Anda sudah punya calon suami, ya, ada calon istri. Nah, kira-kira dia ini kan hidup bersama kita baru kenal 2-3 tahun ya. Lain dengan orang tua yang sudah lama. Kira-kira dia akan approve nggak ketika Anda melakukan pilihan-pilihan karir yang Anda miliki di pikiran Anda saat ini? Ya, seperti itu. Mungkin itu ya yang bisa saya highlight untuk sore ini. Jadi tetap semangat. Jadi kita mesti aware terhadap diri sendiri, aware terhadap dukungan orang lain, ya. Pastikan orang lain itu mendukung, pastikan orang lain punya aspirasi yang sebagaimana kita juga memiliki aspirasi yang sama atau tidak, ya digali, ya. Kemudian komunikasikan itu, tetap semangat menghadapi masa depan. Oke, wah terima kasih banyak untuk paparan materinya Mbak Prof. Fitri ya atas paparan materi yang begitu berharga ini dan bagi rekan-rekan semuanya yang penasaran sama materi ini boleh banget nanti boleh ya Prof ya untuk kita share ke para peserta di sini tapi jangan lupa untuk mengisi nanti link evaluasi begitu. Nah, bagaimana Mas Ari? Ada tambahan lagi atau Wes. Nggak ada sih, saya cukup senang ya? sekali Prof. Waduh, alhamdulillah bermanfaat sendiri. Saya yakin insya Allah ini akan sangat bermanfaat apa yang disampaikan Prof. Sekali lagi terima kasih Prof. dan teman-teman yang Bapak, Ibu, Mas, Mbak yang sudah hadir. Mudah-mudahan bisa menjadikan semangat Sumpah Pemuda ini, terutama yang muda-muda ini untuk lebih bisa pede bersaing dan punya semangat untuk menjadikan Indonesia lebih maju. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih Amin. Terima Prof. kasih Bapak Ibu banyak semua. Mas Ari sudah membersamai menjadi moderator kita pada sore hari ini.
Dan juga mungkin rekan-rekan semuanya, jika boleh saya menyimpulkan gitu ya, menyimpulkan sedikit tentang materi paparan kita sore hari ini, bahwa crafting sustainable career adalah karir yang dirancang oleh kita dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang gitu ya, menanggapi tentang minat, dampak sosial, lingkungan gitu ya, perkembangan diri, kebahagiaan, dan juga dampak apa sih yang bisa kita timbulkan bagi lingkungan sekitar. Tidak ada usia ideal kapan baiknya merencanakan, karena waktu terbaik itu adalah saat ini dan sekarang ya. Yang penting bagaimana kita bisa bertanggung jawab terhadap peran kita ke depannya, dan bagaimana kita harus knowing yourself begitu ya, to get to know what to do. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Prof. Fitri dan juga Pak Arya sudah bersama kita pada sore hari ini. Dan rekan-rekan semuanya, sebelum kita tutup acara kita pada sore hari ini, boleh kita lihat peserta terpilih ya yang beruntung untuk mendapatkan souvenir eksklusif nih dari LPTUI pada sore hari ini. Nah, kira-kira siapa nih yang tadi sudah posting di Instagram, kemudian menjadi peserta aktif ya, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang begitu berbobot gitu ya di pada sore hari ini. Ada siapa aja nih? Coba kita lihat. Yang pertama peserta terpilih adalah, oke, ini dia peserta terpilih kita pada sharing session sore hari ini. Ada Mbak Dani Purwandari, kemudian ada Bapak Teguh Triwasono, dan juga ada dari Mbak Kismi Tiadara. Mohon kepada peserta terpilih untuk segera memberikan alamat gitu ya, identitas dan alamatnya melalui chat di sini gitu ya, karena kami akan memberikan souvenir eksklusif menarik bagi para peserta terpilih yang sudah berpartisipasi aktif di sharing session sore hari ini. Nah, bagi rekan-rekan semuanya yang tadi sudah nggak sabar juga pengen memiliki materi dari Prof. Fitri, boleh banget untuk memberikan dulu form evaluasi ya, mengisi link evaluasi pada layar. Jadi boleh di-scan barcode-nya atau mungkin diketik manual link di layar ini untuk nanti diisi link evaluasi, dan nanti kami akan memberikan materi gitu ya, materi berupa slide atau PowerPoint tadi ke email rekan-rekan semua yang mengisi link evaluasi. Baik, demikian rekan-rekan semua sharing session kita pada sore hari ini. Akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak atas kehadiran rekan-rekan semuanya. Semoga acara ini bisa memberikan dampak yang positif, pengetahuan yang bermanfaat bagi rekan-rekan dan semuanya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan bagi para tamu undangan juga rekan-rekan yang hadir. Bagi yang berminat untuk memfollow LPTUI boleh ya, karena nanti kita akan menyelenggarakan sharing session ke depannya yang dengan tema-tema yang lebih menarik lagi tentu. Baik, saya Sayyidatun Nisa, mewakili dari Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia, pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak rekan-rekan semuanya. Terima kasih Mas Ari, Mbak Nisa, Bapak Ibu, rekan-rekan audiens. Sama-sama, Mbak Prof. Terima kasih, Prof. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak.